Bab 2095, Row 2200, semuanya di bawah kontrol. Dinasti Suewu adalah faksi utama, didirikan di wilayah barat sentral Great Realm dan menguasai faksi Dao Iblis. Tentu saja, para murid istana semuanya mengesankan, tidak ada orang lemah. Kebanyakan orang tidak akan mengambil inisiatif untuk menyinggung pangeran dinasti Suewu, Xiao Chen juga tidak akan melakukannya. Namun, pihak lain menargetkan King Chen dan bahkan mengirim para ahli untuk menyusup ke kota Gunung Azure. Dari dua ahli, Xiao Chen membunuh satu dan menangkap satu. Dendam sudah terbentuk, jadi dia tidak perlu terlalu memikirkan ini. 2 hari kemudian, Demonic Might yang tersembunyi muncul di luar kota saat matahari terbit. Xiao Chen, Sang, dan Qin Zuolin memperhatikan aura orang itu secara bersamaan. Pria parubaya berpakaian merah tua yang dikurung di penjara juga merasakan aura ini. Dia mengungkapkan ekspresi bersemangat dan berseru, "Ini Pangeran ke-8. Saya diselamatkan. Dengan status dan kekuatan Pangeran ke-8, Xiao Chen tidak akan berani terus menahanku." Sebelum pria parubaya berpakaian merah tua itu bisa berpikir lebih jauh, Sang membawanya keluar. Setelah beberapa saat, ketiganya berkumpul. Pria parubaya berpakaian merah tua itu tetap di samping mereka, kultivasinya tertahan. Ledakan. Tepat pada saat ini, kumpulan awan iblis menutupi seluruh kota Gunung Azure, menghalangi matahari terbit. Langit seketika menjadi gelap. Warga kota Azure Mountain tidak tahu apa yang sedang terjadi, semuanya merasa bingung. Awan iblis gelap yang menyedihkan yang mengandung kekuatan iblis yang menakutkan mengilhami kegelisahan dan kepanikan. Ketiganya menemukan tekanan berat agak tak tertahankan. Qin Zuolin sedikit mengernyit dan berkomentar, sungguh kekuatan iblis yang menakutkan. Sebelum muncul, Pangeran ke-8 ini sudah mencoba memikat kita dengan tampilan kekuatan. Petik 2. Mata Xiao Chen berkedip dengan cahaya, seperti sedang berpikir keras. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Karena Pangeran ke-8 sudah ada di sini, mengapa tidak menunjukkan dirimu? Xiao Chen berkata dengan lembut, tetapi semua orang di kota bisa mendengarnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyebarkan Dragon Might-nya. Warga kota segera merasakan tekanan berkurang secara signifikan. Ketika mereka mendengar suara Xiao Chen, mereka juga menjadi tenang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganku. Lepaskan laki-laki saya, dan saya bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Suara Pangeran ke-8 mengandung kemarahan dan kualitas yang megah saat bergema di sekitarnya. Dengan setiap kata, kekuatan iblis yang menyerang kota Gunung Azure semakin berat. Kota mulai bergetar. Bahkan jika kamu tidak ingin mengungkapkan dirimu, kamu tidak punya pilihan, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Kemudian, seekor burung merah raksasa muncul dari belakang Azure Mountain Town. Bulu merah tua burung ini menarik perhatian, tampak seperti darah. Saat bulunya bersinar samar, ia membuka mulutnya dan mengisap. Itu adalah herring darah iblis. Bagi herring darah iblis, awan iblis yang menakutkan adalah makanan yang luar biasa. Atas instruksi Xiao Chen, herring darah iblis mulai menelan awan iblis. Segera, awan menghilang, dan matahari muncul kembali. Sesosok muncul di atas Azure Mountain Town, mengenakan jubah merah dengan bordiran emas di sekitar kerah dan lengan, terlihat sangat megah. Ketika Vulture darah iblis menyedot awan, orang ini terekspos. Suara mendesing. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di depan Xiao Chen, Sang, dan Qin Zuolin. Ini membuat rambut dan pakaian mereka berkibar dan memaksa mereka untuk sedikit menyipitkan mata. Di tengah lampu merah, Pangeran ke-8 tiba-tiba muncul di hadapan ketiganya. Dia menunjukkan ekspresi suram, niat membunuh tersembunyi di matanya. Sosok penguasa kesempurnaan yang hebat. Kultivasi Pangeran ke-8 sudah mencapai tahap kesempurnaan agung. Bersama dengan kekuatan iblisnya, aura yang kuat, dan garis keturunan bangsawan, dia memancarkan tekanan yang kuat. Namun, Xiao Chen, Sang, dan Qin Zuolin tetap tanpa ekspresi, mengatasi ini dengan mudah. Ketiganya hanya merasa aneh bahwa Pangeran ke-8 datang sendirian. Dia tidak memiliki pendamping atau ahli tunggal dengan dia. Mereka tidak tahu apakah dia hanya terampil dan berani atau apakah ada ahli yang bersembunyi. Pangeran ke-8 melirik pria parubaya berpakaian merah dengan acuh tak acuh. Pihak lain tampak malu, tidak berani menatap mata Pangeran ke-8. Xiao Chen berkata dengan tenang, nyatakan tawaranmu. Jika saya puas dengan itu, Anda dapat membawanya pergi. Petik 2. Menyebutkan tawaran. Pangeran ke-8 merasa sedikit terpana. Kemudian, dia mengeluarkan tawa mengejek. Ini seharusnya menjadi lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Anda hanyalah naga berdarah campuran yang diusir dari kekaisaran naga surgawi.
Setelah menangkap laki-laki saya, Anda benar-benar mencoba untuk mendapatkan uang tebusan. Kakak, tanpa peringatan apapun, Pangeran ke-8 tiba-tiba menjentikkan jarinya. Untaian energi merah ditembakkan. Sebelum pria parubaya berpakaian merah tua itu bisa bereaksi, sebuah lubang berdarah muncul di dahinya. Karena kultivasi pria parubaya berpakaian merah tua itu dibatasi, dia seperti orang biasa. Dia tidak bisa memblokir serangan dari Pangeran ke-8. Pria parubaya berpakaian merah tua itu jatuh ke tanah, tidak pernah bangun lagi, sekarat dengan keluhan yang tersisa. Dia mengira bahwa dia adalah ajudan terpercaya dari Pangeran ke-8. Siapa tahu, Pangeran ke-8 bahkan tidak repot-repot meliriknya sebentar, segera membunuhnya. Sang dan Qin Zuolin merasa agak terkejut. Tanpa diduga, Pangeran ke-8 ini begitu kejam. Tidak ada yang bisa mengancam saya, apalagi soal sampah. Saya pikir Anda adalah beberapa karakter yang luar biasa. Naga berdarah campuran memang hanya naga berdarah campuran. Ken Anda terlalu rendah, kamu hanya lelucon. Saya di sini hari ini untuk tubuh Yin ekstrim di kota Anda, bukan sampah ini. Nyatakan harganya, dan aku akan membawanya pergi. Pangeran ke-8 menunjukkan ekspresi bangga dan sombong saat dia menatap Xiao Chen dengan dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan pihak lain. Melihat pihak lain tetap diam, Pangeran ke-8 dinasti Suewu merasa bahwa langkahnya telah mengejutkannya. Dia memang belum melihat dunia. Kesempurnaan agung tokoh berdaulat luar biasa, ahli kemanapun mereka pergi. Namun, ada banyak tokoh penguasa kesempurnaan hebat di dinasti Suewu. Jadi bagaimana jika saya membunuh satu? Siapa yang mengizinkanmu membunuhnya? Apa katamu? Terkejut, Pangeran ke-8 menatap Xiao Chen dengan aneh. Kata-kata ini tampak sangat aneh. Dia hanya bawahan dengan garis keturunan kerajaan yang lemah. Apakah saya perlu izin Anda untuk membunuhnya? Dia hanya sampah. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Apa aku perlu izinmu? Bahkan jika dia hanya sampah, dia adalah sampah di tanganku. Ledakan. Sebelum Xiao Chen selesai berbicara, dia mengeksekusi tinju naga tertinggi, melemparkan pukulan. Dragon Might meletus dari seluruh tubuhnya. Ketika digabungkan dengan gambar 10.000 naga, naga tanpa pemimpinnya memanifestasikan baik bentuk maupun semangatnya. Pangeran ke-8 merasa sedikit terkejut. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, dia hanya bisa membalas. Bang! Saat kedua tinju terhubung, pukulan Xiao Chen membuat Pangeran ke-8 terbang, darah keluar dari mulut Pangeran ke-8. Tanpa diduga, pukulan Xiao Chen mengandung kekuatan ofensif yang mengerikan. Kekuatan ini tidak seperti yang dimiliki oleh Small Perfection Sovereign Personage. Kekuatan yang terkandung dalam tinju Xiao Chen jauh melampaui batas dari Small Perfection Sovereign Personage. Pangeran ke-8 menatap Xiao Chen dengan heran. Kamu berani menyerangku. Kamu mencari kematian. Yang mengejutkan Pangeran ke-8 adalah Xiao Chen berani menyerangnya, seorang pangeran dinasti. Demonic Might melonjak dari seluruh tubuh Pangeran ke-8 saat dia menggeram, meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, dia membanting ke tanah dan dengan ganas meluncurkan dirinya ke Xiao Chen. Suara mendesing. Saat Pangeran ke-8 bergerak, auranya yang kuat langsung menghancurkan bangunan di sekitar Xiao Chen dan yang lainnya. Cahaya merah yang aneh mengalir di tubuh Pangeran ke-8, menutupinya seperti air. Xiao Chen, itu adalah Blood Demonic Armor. Sulit untuk dipatahkan, jangan bentrok secara langsung. Qin Zuolin mengenali teknik bela diri yang aneh ini, jadi dia memperingatkan Xiao Chen untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Pangeran ke-8. Namun, Xiao Chen mengabaikannya. Dia segera mengeksekusi jurus kedua tinju naga tertinggi, menyerang setelah menyimpan kekuatan. Dia telah mengubah 50% dari garis keturunan Azure Dragon-nya dan juga memiliki gambar 10.000 naga di benaknya. Ketika dia sekarang mengeksekusi teknik rahasia ofensif terkuat dari ras naga, perbedaannya seperti siang dan malam. Ribuan gambar naga berkumpul di atas tubuh Xiao Chen. Ketika dia meninju, dia memaksa kembali Pangeran ke-8, yang menerkam dengan kekuatan iblis yang luar biasa. Langkah ketiga, naga surgawi yang menyesal. Aspirasi besar berkumpul di hati Xiao Chen saat dia meluncurkan pukulan ini, naga surgawi yang menyesal. Langkah keempat, mengamuk di surga yang tidak adil. Aspirasi besar berubah menjadi kemarahan. Langit berubah warna, dan kemarahan di hati Xiao Chen mengguncang langit. Bang! Ketika gerakan keempat tinju naga tertinggi muncul, retakan muncul di armor iblis darah Pangeran ke-8. Kemudian, itu berubah menjadi cipratan darah yang beterbangan kemana-mana, dihancurkan dengan paksa. Pangeran ke-8 memuntahkan seteguk darah dan segera memucat. Armor iblis darahnya benar-benar pecah. Di samping,
Qin Zuolin tercengang. Dia tidak menyangka Xiao Chen begitu ganas, langsung menghancurkan Blood Demonic Armor. Sial, mata iblis neraka darah. Pangeran ke-8 meraung dengan marah saat dia melotot. Darah merembes keluar dari matanya, membuatnya tampak menakutkan dan menyeramkan. Skrip jimat emas yang aneh muncul di kedalamannya. Xiao Chen, itu adalah teknik rahasia dinasti Suewu. Setelah dieksekusi, itu dapat memanggil neraka darah tak terbatas yang disempurnakan oleh dinasti Suewu, neraka darah yang disempurnakan oleh Raja Iblis Suewu saat memimpin 3000 Demonic Venerates. Begitu Anda jatuh ke dalamnya, hanya akan ada kematian. Petik 2. Ekspresi Qin Zuolin berkedip. Tanpa diduga, Xiao Chen telah mendorong Pangeran ke-8 ke dalam kesulitan seperti itu. Hanya dalam beberapa gerakan, Pangeran ke-8 terpaksa mengeluarkan teknik rahasianya. Kalian semua harus mati. Tak satu pun dari Anda akan lolos dari saya. Anda semua telah menyinggung saya. Petik 2. Pangeran ke-8 menunjukkan ekspresi seram. Gambar neraka darah perlahan meluas di kedalaman matanya. Petir merah menyala terus-menerus di langit, merobek awan. Angin kencang bertiup, pasir dan batu beterbangan, semua ini menghadirkan pemandangan apokaliptik. Namun, Xiao Chen tidak bingung. Dia dengan tenang menarik pedangnya dan memasuki keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu. Kemudian, dia baru saja mengirimkan serangan pedang. Selain pedang di tangan Xiao Chen, dunia menjadi hitam dan putih. Bab 2096, Mentah 2201 Perpisahan. Puci. Pangeran ke-8 berteriak kesakitan. Matanya pecah saat cahaya pedang yang menyilaukan menembus mereka. Pangeran ke-8 menahan matanya, menderita rasa sakit yang membuatnya menginginkan kematian. Dia mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Paman kerajaan, bunuh dia untukku. Bunuh dia, aku sudah buta. Sang dan Qin Zuolin terkejut saat bangun dari keterkejutan mereka. Ekspresi mereka sangat berubah. Masih ada orang lain di sini. Celepuk. Sama seperti semua orang merasa bingung, seseorang melemparkan seorang lelaki tua yang malang ke tanah. Chu Xiang dan seorang wanita tua perlahan-lahan mendarat dengan King Chen setelah terbang dari langit. Qin Zuolin merasa sangat terkejut. Ternyata Pangeran ke-8 ini telah menyelubungi kota Gunung Azure dengan awan iblis pada awalnya untuk memberikan kesempatan kepada paman kerajaannya untuk mencuri King Chen. Namun, Pangeran ke-8 tidak tahu bahwa Xiao Chen sudah mengatur tindakan balasan sejak lama. Sekarang, dia tidak hanya kehilangan penglihatannya, tetapi satu-satunya ketergantungannya yang lain juga dalam kesulitan. Xiao Chen, ini, Qin Zuolin diminta, masih agak bingung. Xiao Chen menunjuk ke Chu Xiang dan berkata, ini adalah Nona Chu Xiang dari Tanah Suci Wewangian Surgawi. Dan wanita lain ini adalah senior dari Tanah Suci Wewangian Surgawi. Setelah mendengar bahwa King Chen memiliki tubuh yin ekstrim, dia bergegas mendekat. Mereka tiba kemarin dan sangat puas dengan bakat King Chen. Sang dan Qin Zuolin tiba-tiba mengerti. Ternyata Xiao Chen sudah lama merencanakan ini. Xiao Chen sangat menyadari bahwa kunci konflik antara dirinya dan Pangeran ke-8 adalah King Chen. Selama Xiao Chen tidak membuat pengaturan untuk King Chen, pihak lain akan terus mencari masalah untuknya. Setiap kali akan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang terakhir. Jadi, Xiao Chen menyerahkan King Chen ke Tanah Suci Wewangian Surgawi. Selama mereka tertarik pada King Chen, bahkan jika Pangeran ke-8 dua kali lebih berani, Pangeran ke-8 tidak akan berani datang dan mencari masalah. Bahkan jika Pangeran ke-8 ingin mencari King Chen, dia tidak akan tahu di mana aroma surgawi itu. Meskipun kehilangan penglihatannya, Pangeran ke-8 masih bisa merasakan sekelilingnya melalui energi jiwa. Ketika dia melihat seseorang melemparkan paman kerajaannya, dia tahu bahwa itu sudah berakhir. Tanah Suci Wewangian Surgawi telah campur tangan. Dia bisa melupakan tubuh yin ekstrim ini. Adapun mencari masalah untuk Xiao Chen, dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Saat ini, ketergantungan terbesarnya, paman kerajaan Divine Vein Realm-nya, jelas tidak cocok dengan penatua tertinggi Tanah Suci Wangi Surgawi itu. Paman kerajaan, ayo pergi. Meskipun Pangeran ke-8 merasa cemberut, dia tahu bahwa tetap di sini tidak akan membawa akhir yang baik, jadi dia dengan tegas memilih untuk pergi sekarang. Pangeran ke-8 akan kembali di masa depan untuk membalas dendam. Matanya hancur, dia akan kehilangan seluruh wajahnya di istana kerajaan. Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Anda terlalu lancang, ingin pergi setelah membunuh sandera saya. Xiao Chen berteriak dingin ketika dia melihat Pangeran ke-8 ingin pergi. Dia tidak punya niat untuk membiarkan pihak lain pergi. Apa maksudmu? Apakah Anda berpikir untuk mencoba menahan pangeran ini di sini? Xiao Chen, izinkan saya memberitahu Anda ini, jangan berlebihan. Jika tidak,
Bahkan Kaisar Berdaulat Bunga Persik tidak dapat melindungimu. Kata-kata Xiao Chen langsung membuat frustrasi dan membuat marah Pangeran ke-8. Xiao Chen menjawab dengan tenang, saya tidak punya niat untuk mempersulit Yang Mulia. Saya hanya ingin menekankan bahwa sampah pun memiliki nilai. Bagaimanapun, ini adalah sampah Great Perfection Sovereign Personage. Anda baru saja membunuhnya seperti itu tanpa kompensasi apapun, dan Anda ingin pergi. Petik 2. Ketika Qin Zuolin mendengar itu, dia merasa ingin tertawa. Xiao Chen terlalu menarik. Pria parubaya berpakaian merah tua itu adalah bawahan Pangeran ke-8. Meskipun Pangeran ke-8 membunuhnya, itu adalah Xiao Chen yang meminta keadilan. Ketika Pangeran ke-8 mendengar penjelasan ini, dia merasa ingin muntah darah karena marah. Tidak ada yang pernah berani berbicara dengan pangeran ini seperti ini sebelumnya. Xiao Chen, apakah Anda benar-benar ingin menyinggung seluruh istana kerajaan dinasti Suewu? Dengan ekspresi jijik, Xiao Chen membalas dengan acuh tak acuh, hentikan omong kosong itu. Anda hanya seorang pangeran. Dinasti Suewu memiliki beberapa ratus pangeran. Sejak kapan Anda bisa mewakili istana? Serahkan 5 juta pil surgawi purba. Jika tidak, Anda bisa melupakan meninggalkan kota Gunung Azure. Jika Anda tidak takut menjadi lelucon di istana, saya tidak keberatan menyebarkan kegagalan Anda di kota Gunung Azure ke seluruh Laut Sunyi. 5 juta. Kemarahan Pangeran ke-8 meroket saat dia berteriak, bermimpilah. Total akumulasi kekayaan saya hanya sekitar 5 juta. Jika kamu berani, maka bunuh saja aku. Petik 2. Sesuai keinginan kamu. Yang mengejutkan semua orang, Xiao Chen bahkan tidak berpikir, langsung menggambar Tyrant Sabre-nya. Kemudian, sosoknya melintas, dan cahaya pedang yang cemerlang melesat ke arah Pangeran ke-8. Pangeran ke-8 yang terluka parah segera memucat ketakutan. Seluruh tubuhnya dingin saat ketakutan akan kematian membanjiri pikirannya. Teror ini seperti gunung tak terlihat yang menekan tenggorokannya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, sesosok tubuh melindungi Pangeran ke-8. Kaisar Berdaulatlah yang terluka oleh penatua Tanah Suci Wangi Surgawi. Kaisar yang berdaulat dengan santai menetralkan gerakan pembunuhan Xiao Chen. Kemudian, dia melemparkan serangan telapak tangan untuk memaksa Xiao Chen kembali. Setelah itu, lelaki tua itu melirik wanita tua di samping Chu Xiang. Pihak lain menjaga auranya terkunci padanya, jadi dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Junior, jangan berlebihan. Berikut adalah pil surgawi purba. Ayo pergi. Orang tua itu membual tentang kultivasi Divine Vein Realm. Namun, wanita tua dari Tanah Suci Wewangian Surgawi dengan tegas menekannya. Setelah menyerahkan cincin penyimpanan kepada Xiao Chen, dia membawa Pangeran ke-8 pergi. Pangeran ke-8 sudah ketakutan kaku, ketakutan keluar dari pikirannya. Jika dia bisa memilih lagi, dia tidak akan datang ke kota Gunung Azure. Awalnya, dia mengira perjalanan ini tidak akan memakan banyak usaha. Namun, matanya akhirnya hancur, yang meninggalkan trauma yang sangat besar di hatinya. Hehe. Kakak Xiao, kamu benar-benar berani. Memikirkan bahwa kamu bahkan berani memeras Pangeran Kekaisaran Suewu, goda Chu Xiang dengan senyum tipis setelah melihat lelaki tua itu dan Pangeran ke-8 pergi jauh. Xiao Chen memeriksa cincin penyimpanan dan melihat segunung pil surgawi purba di dalamnya. Dia menyapu pil dengan sens spiritualnya dan memastikan bahwa jumlahnya benar. Menyingkirkan cincin penyimpanan, dia berkata dengan lembut, karena dendam sudah terbentuk, akan sia-sia jika aku tidak memerasnya sekarang. Lebih penting lagi, Xiao Chen sudah mati bangkrut dan sangat membutuhkan pil surgawi purba. 5 juta pil surgawi purba ini memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Anak ini cukup baik. Saya ingin membawanya kembali ke Tanah Suci Wewangian Surgawi. Saya sudah berbicara dengannya tentang hal itu. Hanya saja dia mengkhawatirkan adik laki-lakinya. Wanita tua Tanah Suci Wangi Surgawi memandang King Chen dengan penuh kasih saat dia berbicara dengan Xiao Chen. Xiao Chen memandang King Chen dan berkata, pergilah bersama mereka, mereka adalah orang-orang baik. Orang-orang di sini akan membantu merawat adikmu. King Chen menangis. Sekarang setelah dia dewasa, dia tahu bahwa dialah penyebab semua masalah ini. Xiao Chen membayar harga yang terlalu tinggi untuknya. Kakak, terima kasih. King Chen kecil akan mendengarkan. Kamu juga menjaga dirimu sendiri. Xiao Chen tersenyum dan mengangguk. Ini adalah akhir yang sempurna untuk tubuh Yin ekstrim. Oh, benar, Chu Xiang. Ini liontin giok yang diinginkan putri sucimu. Suara mendesing. Tidak lama setelah Xiao Chen mengeluarkan liontin batu giok itu, wanita tua itu mengulurkan tangan dan mengisapnya. Setelah melihatnya, dia mengangkat kepalanya dan berseru kaget. Ini benar-benar liontin giok wangi surgawi.
Bagaimana kamu melakukannya? Bahkan aku tidak bisa menerobos formasi pembunuh surgawi Dao itu. Tampaknya liontin batu giok ini adalah sesuatu yang penting. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu berkata, aku hanya beruntung. Saya hanya berhasil menemukannya dengan bantuan saudara Qin. Bagaimana dengan tubuh putri suci sebelumnya? Chu Xiang bertanya. Qin Zuolin bertukar pandang dengan Xiao Chen. Kemudian, dia berkata dengan murung, maaf, dia sudah menjadi budak yang sunyi. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Mendengar itu, Chu Xiang dan wanita tua itu menunjukkan ekspresi sedih di mata mereka. Putri suci wewangian surgawi berubah menjadi budak desolate, siapa yang bisa membayangkan akhir seperti itu? Sungguh disayangkan, wanita tua itu berhenti berbicara tentang topik ini di sini, matanya dipenuhi penyesalan. Setelah hening sejenak, dia memandang Xiao Chen dan berkata, tidak peduli apa, kalian berdua membuat kontribusi besar ke tanah suci wangi surgawi saya dengan menemukan liontin giok wangi surgawi. Karena Tuan Suci tidak ada di sini, saya akan menyetujui permintaan dari Anda masing-masing sebagai gantinya. Petik 2. Qin Zuolin melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak perlu. Berikan saja pada Xiao Chen. Petik 2. Xiao Chen merasa tercengang mendengar ini. Namun, dia dengan cepat mengerti. Tidak banyak hal yang menarik bagi Qin Zuolin. Saat itu, Qin Zuolin tidak mau memberikan wajah kepada putri suci wewangian surgawi. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, Senior, bantu aku merawat Little King Chen dengan baik. Putri suci wewangian surgawi sudah menjanjikan bantuan kepadaku. Tidak perlu menjanjikan apa-apa lagi padaku. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, Nak, karaktermu cukup bagus. Tidak heran Chu Xiang terus menyanyikan pujian Anda di sepanjang jalan. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu medali kota desolate. Lagi pula, itu tidak berguna di tanganku. Petik 2. Sebuah medali kota desolate. Xiao Chen menerima medali kuno. Meskipun sedikit bingung, dia masih berkata dengan sopan, terima kasih banyak, senior. Kamu terlalu sopan. Kita harus pergi sekarang. Selamat tinggal. Setelah Chu Xiang dan King Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Chen, mereka pergi bersama wanita tua itu. Hehe, untuk berpikir bahwa itu adalah medali kota desolate. Seandainya saya tahu itu akan menjadi harta karun ini, saya tidak akan berdiri pada upacara, kata Qin Zuolin main-main ketika dia melihat Xiao Chen bermain-main dengan medali kota desolate. Xiao Chen mengeluarkan medali kota desolate dan berkata dengan lugas, jika Anda membutuhkannya, Anda dapat memilikinya. Haha, terima kasih, tapi kau harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Anda membutuhkannya lebih dari saya, Qin Zuolin menolak sambil tersenyum. Setelah jeda, dia berkata, aku harus pergi. Xiao Chen dan Sang merasa agak terkejut. Keputusan Qin Zuolin terlalu mendadak. Saya sudah tinggal di sini selama 4 tahun. Karena Anda baik-baik saja, saya tidak perlu khawatir lagi. Melihat peluang yang Anda peroleh, saya merasa sangat senang untuk Anda. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan kepada Anda ketika kita pertama kali bertemu? Qin Zuolin memandang Xiao Chen dan tersenyum. Aku mengatakan bahwa suatu hari, namamu akan mengguncang dunia. Xiao Chen dan Sang ingin meminta Qin Zuolin untuk tinggal. Namun, pihak lain sudah memutuskan, mereka tidak bisa berubah pikiran. Sebagai seorang Geomaster, dia memiliki keinginan bawaan untuk berpetualang. Qin Zuolin sudah menunjukkan bahwa dia adalah teman baik dengan menekan kegelisahannya dan tinggal di kota Gunung Azure selama 4 tahun. Hati-hati. Sampai jumpa lagi di masa depan. Kita akan bertemu lagi. Qin Zuolin berbalik dan pergi dengan tertawa terbahak-bahak. Bab 2097, Row 2202, mengaktifkan prasasti alam semesta surgawi. Kepergian Qin Zuolin agak aneh, tetapi juga logis. Pertama-tama, Qin Zuolin adalah seorang Geomaster, yang harus diperlakukan dengan hormat oleh putri suci wewangian surgawi. Dia tidak mungkin tetap berada di kota Gunung Azure. Sudah merupakan prestasi bagi Qin Zuolin untuk tinggal di sini selama 4 tahun. Saat Qin Zuolin pergi, Xiao Chen dan Sang mengirimnya pergi dengan mata mereka. Mereka hanya menarik pandangan mereka ketika dia menghilang dari pandangan mereka. Xiao Chen, saya ingin mengatakan sesuatu, kata Sang sambil menatap Xiao Chen dengan agak serius. Xiao Chen mengangguk. Berbicara, saya ingin tetap di sini, dengan pohon murbe penyangga. Menarik, yang satu ingin pergi, dan yang satu ingin tetap tinggal. Saya merasa yakin dengan keputusan Anda. Orang-orang dari kota Gunung Azure harus menjadi warga tanah lama Naga Azure. Orang-orang ini, kurang lebih, memiliki hubungan dengan Azure Dragon Rache. Saya sebenarnya senang Anda ingin tinggal. Qin Zuolin ingin pergi,
dan Xiao Chen akan pergi cepat atau lambat. Azure Mountain Town bahkan tidak sebanding dengan setetes air di Laut Desolate yang luas. Ambisi memenuhi hati Xiao Chen. Dia ingin berjalan ke puncak jalur bela diri. Secara alami, dia tidak akan tinggal di sini. Jika mereka bertiga pergi, tidak ada yang akan peduli dengan warga Azure Mountain Town jika sesuatu terjadi. Xiao Chen benar-benar merasa senang Sang bisa tetap di sini. Di mana Anda ingin menanam pohon murbe penyangga? Sang menunjuk keluar kota dan berkata, tepat di samping sumur kuno. The Propping Mulberry Tree menyukai dingin, dan dapat menggunakan ki dingin bawah tanah. Dengan penerangan bulan darah, itu akan lebih efektif. Pohon murbe penyangga akan dapat tumbuh lagi dalam waktu kurang dari 100 tahun. Saya satu dengan pohon murbe penyangga. Jika tumbuh lagi, itu akan sangat membantu kultivasi saya. Sepertinya Sang telah merencanakan ini sejak lama, ini bukan keputusan menit terakhir. Ayo pergi. Sosok keduanya melintas, dan mereka dengan cepat tiba di dekat sumur kuno. Pada saat ini, matahari yang terik menggantung tinggi di langit, menuangkan sinar matahari yang intens. Saat seseorang berdiri di samping sumur kuno, ki dingin yang menyegarkan menyebar. Xiao Chen mengeluarkan pohon murbe penyangga dari prasasti alam semesta surgawi. Pohon muda surgawi di tangannya tampak biasa dan biasa-biasa saja. Sulit untuk membayangkan bahwa pohon muda ini adalah salah satu dari 3 pohon dewa yang agung, pohon murbe penyangga. Sang menerima pohon muda itu dan dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Kemudian, dia membentuk segel tangan. Keduanya melihat pohon mulberry penyangga terus tumbuh, akarnya dengan cepat menembus tanah. Cabang-cabangnya yang rimbun mendustakan batang seukuran telapak tangan. Sang, ini untukmu. Xiao Chen dengan murah hati memberi Sang 1 juta dari 5 juta pil surgawi purba yang dia peras dari pangeran ke-8. Ketika Sang melihat ini, dia merasa agak terkejut. Namun, dia tidak berdiri pada upacara, menerimanya setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya. Keduanya bisa dikatakan memiliki persahabatan yang mendalam. Mereka tidak akan mengambil bagian dalam kesopanan atas pil surgawi purba ini. Kapan Anda berencana untuk pergi, dan kemana Anda akan pergi? Sang bertanya. Xiao Chen menjawab dengan lembut, aku tidak akan pergi untuk sementara waktu. Saya juga tidak tahu kemana harus pergi setelah ini. Petik 2. Xiao Chen telah menjelajahi sebagian besar rahasia tanah lama Azure Dragons. Saat ini, tujuannya adalah untuk maju ke Divine Vein Realm dan menggantikan warisan dan harta Azure Dragon Rache. Namun, sangat sulit untuk mencapai alam Vena surgawi. Alam tokoh sejati, alam inti primal, dan alam laut awan. Ketiganya mewakili puncak kematian, puncak menjadi seseorang. Banyak pembudidaya tersingkir saat mereka menempuh jalan ini selangkah demi selangkah. Sudah sangat luar biasa untuk maju ke Sovereign Stage. Seseorang akan memiliki umur panjang dengan maju ke Sovereign Stage, dengan mudah hidup hingga 5.000 tahun. Dunia manapun akan memiliki dao surgawinya sendiri. Primates of the Kunlun Realm bisa hidup selama ribuan tahun juga. Itu karena kultivasi mereka telah mencapai puncak alam Kunlun. Jika mereka datang ke Great Thousand Realms, mereka tidak bisa hidup lama. Keduanya tidak ada bandingannya. Saat ini, Xiao Chen baru berusia 47 tahun, dan dia sudah mencapai Small Perfection Sovereign Personage di Great Thousand Realms. Bahkan ketika mempertimbangkan seluruh Central Great Realm, di antara talenta luar biasa yang tak terhitung jumlahnya dari Righteous Dao dan Demonic Dao di 8 kerajaan besar dan 4 dinasti, bakat seperti itu jarang terjadi. Namun, hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat setelah mencapai alam tokoh berdaulat. Itu karena seseorang sudah mencapai puncaknya. Kedaulatan rakyat adalah puncak kematian. Lebih jauh dan seseorang akan melampaui kematian, mampu mengendalikan energi surgawi, dan memiliki tubuh abadi. Seseorang juga akan dapat membentuk dunia kecil dengan domain Dao seseorang. Banyak cara legendaris dan mistis akan tersedia, hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh Xiao Chen. Banyak orang tetap terjebak di Sovereign Stage selama ratusan, bahkan ribuan atau puluhan ribu tahun, tidak dapat maju lebih jauh. Mereka hanya bisa menonton ketika mereka mendekati batas mereka dan mati. Xiao Chen ingin memasuki alam Vena surgawi. Sepertinya hanya ada 3 langkah lagi, maju ke Great Perfection Sovereign Personage, maju ke Peak Sovereign Personage, dan menerobos ke Divine Vein Realm. Namun, masing-masing dari 3 langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Bahkan jika sepertinya Xiao Chen akan segera menembus kesempurnaan agung, dia tidak merasa sangat percaya diri. Sudah jarang untuk naik ke puncak Small Perfection Sovereign Personage dari puncak Holy Venerate dalam waktu 4 tahun.
Itu sudah menyamai upaya puluhan tahun, berabad-abad, untuk orang lain. Jalan di depan masih panjang. Yang terburuk adalah Xiao Chen tidak tahu kemana harus pergi untuk berkultivasi selanjutnya. Jika Xiao Chen berada di kota naga leluhur, mungkin tidak akan sesulit ini. Akan ada senior yang memberikan nasihat pada setiap langkah kultivasi, kemana harus pergi untuk pelatihan pengalaman, sumber daya apa yang harus disediakan, dan bagaimana mengasuh murid. Faksi seperti Ancestor Dragon City memiliki pengalaman puluhan ribu tahun, mereka tidak akan membiarkan para murid di bawah panji mereka menjadi bingung. Xiao Chen datang ke Laut Desolate yang luas ini sendirian. Jika bukan karena kebetulan dan banyak pertemuan kebetulan di Tanah Bulan Darah, beberapa tahun terakhir ini mungkin akan sia-sia. Untuk saat ini, Xiao Chen hanya bisa tetap berada di kota Gunung Azure ini. Sang melihat ketidakberdayaan Xiao Chen. Dia mengangguk dan berkata, kamu maju sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Pengalaman tempur Anda di level Sovereign Personage praktis 0. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus terlibat dalam lebih banyak pertarungan sampai mati dengan Sovereign Personages. Jika tidak, Anda akan kesulitan membiasakan diri dengan akumulasi Anda. Xiao Chen memikirkannya dan setuju. Meskipun dia sering bertarung dengan telur hitam putih, itu bukanlah pertarungan yang benar-benar mati. Sementara Xiao Chen diajari pelajaran yang menyedihkan, ini bukan pengalaman hidup atau mati. Sejak maju ke Sovereign Personage, dia hanya benar-benar bertarung 2 atau 3 kali ketika dia kembali ke kota Gunung Azure. Untuk benar-benar menebus kekurangannya dalam saber daunnya, dia harus menjalani pertempuran terus-menerus. Sudah waktunya untuk menjalani pelatihan pengalaman sejati, untuk bertarung sambil menapaki garis hidup dan mati. Sang melihat Xiao Chen sedang berpikir keras dan berkata dengan lembut, pikirkan sendiri. Pohon murbei penyangga baru saja ditanam, saya perlu berjaga-jaga di sini untuk sementara waktu. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan kembali ke rumah sendirian. Setelah berpikir beberapa saat, Xiao Chen menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu untuk saat ini. Dia masih memiliki 4 juta pil surgawi purba dan harus menggunakannya dengan baik. Suara mendesing. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia memasuki prasasti alam semesta surgawi. Ada bulan darah di ruang kacau yang luas dan platform dao yang megah dan kuno di bawahnya di tengah. Bulan darah yang mempesona bersinar dengan cahaya misterius, memberi Xiao Chen perasaan bahwa itu mampu lebih dari sekadar mengirimnya ke tanah bulan darah. Ketika Xiao Chen mendarat di platform dao, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Segera, pil surgawi purba yang tak terhitung jumlahnya mendarat di platform dao, mengisinya. Dia menggunakan 500.000 pil surgawi purba sekaligus. Meskipun dia mendapatkannya dari Pangeran ke-8, dia masih merasakan sakit hati. Suara mendesing. Ketika pil surgawi purba memenuhi platform dao, itu diaktifkan dengan mudah tanpa energi jiwa Xiao Chen dan energi esensi sejati. Lautan biru tak berujung muncul di depan matanya, diikuti oleh berbagai platform dao dan alam rahasia kekaisaran naga surgawi. Totem yang sangat kabur dan misterius muncul di ujung samudra biru. Terbukti, 500.000 pil surgawi purba masih jauh dari cukup untuk membuat Azure Dragon Totem Alam Kunlun muncul sepenuhnya. Namun, Xiao Chen tidak terburu-buru untuk kembali sekarang. Dia memindai banyak platform dao dan alam rahasia. Setelah beberapa saat, dia mengarahkan pandangannya ke alam rahasia yang dipegang oleh Master Istana Ketiga Istana Naga Langit. Xiao Chen bahkan bisa dengan jelas melihat siluet kuali obat peringkat surgawi yang dia pinjamkan kepada Tuan Istana Ketiga di alam rahasia. Itu dia. Dengan pikiran, banyak titik cahaya di lautan biru tenggelam. Gemuruh. Detik berikutnya, ombak menderu di lautan. Permukaan laut bergelombang sebagai platform dao naik dari bawah air. Xiao Chen berteriak, dan platform dao kuno di bawahnya meledak dengan cahaya terang dan skrip jimat tanpa batas. Energi spasial yang kuat yang bisa merobek bintang memasuki tubuh Xiao Chen. Menggunakan energi ini, dia melompat ke udara dan mendarat di platform dao di lautan. Suara mendesing. Setelah Xiao Chen melompat di platform dao itu, ia dengan cepat tenggelam ke laut bersamanya. Kembali ke kenyataan, prasasti alam semesta surgawi bersinar dengan cahaya dan memasuki kehampaan. Bab 2098 Row 2203 Pemerintahan yang kuat. Suara mendesing. Ketika Xiao Chen muncul kembali, dia sudah berada di alam rahasia yang sudah dikenalnya. Dia melihat Spirit Herb, berusia lebih dari 1000 tahun, tumbuh subur di semua tempat ketika dia melihat sekeliling. Sebelumnya, hanya salah satu dari barang-barang ini yang akan membuatnya bersemangat. Sekarang, dia menemukan bahwa tidak banyak dari harta alam ini yang menarik baginya. Ada pepatah,
Hanya herbal roh yang benar-benar tumbuh di alam liar dan hidup di antara bahaya yang merupakan harta alam asli. Ramuan roh yang dipelihara di ladang ramuan akan selalu kekurangan spiritualitas tertentu, tidak dapat mencapai kesempurnaan. Apakah aku sudah tiba di Istana Naga Langit? Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat pemandangan yang sudah dikenalnya. Ini terasa seperti mimpi. Beberapa saat sebelumnya, dia telah berada di kota kecil yang jaraknya ratusan juta kilometer. Pada saat berikutnya, dia tiba di Kekaisaran Naga Surgawi. Jika Xiao Chen bisa menggunakan prasasti alam semesta surgawi seperti ini saat itu, dia tidak akan dikejar dalam keadaan yang menyedihkan. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, tidak peduli seberapa jauh. Sepertinya tidak ada seorang pun di alam rahasia Taman Ramuan Istana Naga Surgawi. Saat Xiao Chen berjalan-jalan, dia berhenti di depan kuali obat peringkat surgawi. Api menyala terus-menerus di kuali obat seukuran gunung. Sepertinya Tuan Istana Ketiga sering menggunakannya. Xiao Chen melompat ke kuali obat. Mendeguk, mendeguk. Api ganas di kuali obat muncul seperti lautan yang bergelombang tanpa henti. Ketika Xiao Chen melihat itu, jantungnya berdebar kencang. Sepertinya beberapa medicinal pill sedang disempurnakan di sana. Namun, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas melalui lautan api. Seseorang datang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Xiao Chen melihat sosok berkedip, bergegas ke dasar kuali obat. Sosok ini bergumam dengan agak cemas, aku sedikit terlambat. Saya baru saja menemukan bahan tambahan terakhir. Petik 2. Tuan Istana Ketiga tampak terlalu cemas, dan dia tidak mengharapkan siapapun muncul secara misterius di alam rahasia. Oleh karena itu, dia tidak menyadari kehadiran Xiao Chen. Tuan Istana Ketiga, sudah lama sekali. Ketika Tuan Istana Ketiga tiba-tiba mendengar suara, ekspresinya berubah secara dramatis. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah yang dikenalnya. Xiao Chen, tunggu, bagaimana? Bagaimana mungkin Xiao Chen bisa kembali diam-diam ke Kekaisaran Naga Surgawi? Apalagi yang bisa masuk ke alam rahasia Taman Ramuan Istana Naga Surgawi saya? Siapa sebenarnya kamu? Ledakan. Master Istana Ketiga meledak dengan aura yang menakutkan. Dia menatap Xiao Chen dengan hati-hati dan ekspresi tegas. Xiao Chen merasa sedikit terpana mendengarnya. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa jika dia adalah Tuan Istana Ketiga, dia juga akan terkejut. Xiao Chen segera melompat dari kuali obat dan mendarat di tanah. Dia berkata dengan lembut, Tuan Istana Ketiga, tidak perlu curiga. Akulah yang meminjamkan kuali obat peringkat surgawi ini kepada Tuan Istana Ketiga. Seharusnya tidak ada orang lain yang tahu ini, kan? Kepala Istana Ketiga pindah ke samping, masih menunjukkan ekspresi curiga. Situasi ini tampak terlalu luar biasa, Tuan Istana Ketiga tidak bisa mempercayainya. Jika kamu membaca ingatan Xiao Chen, kamu secara alami akan tahu semua ini. Bagaimana dengan tinju naga tertinggi ini? Bahkan jika ingatanku terbaca, seharusnya tidak ada cara untuk mempraktikkan ini. Tanpa penundaan, Xiao Chen mengeksekusi tinju naga tertinggi. Seekor naga meraung, dan Dragon Might menyebar. Saat Xiao Chen meninju, puluhan ribu gambar naga keluar dari tubuhnya. Itu benar-benar kamu. Sekarang, Master Istana Ketiga akhirnya mempercayainya. Sebenarnya, dia sudah merasa bahwa itu adalah Xiao Chen sejak dia melihatnya. Namun, masalah ini terlalu tidak logis. Dia tidak bisa tidak berhati-hati. Menyebutkan asal kuali obat dan mengeksekusi tinju naga tertinggi mengkonfirmasi identitas Xiao Chen tanpa keraguan. Bagaimana kamu bisa masuk? Tuan Istana Ketiga masih merasa bingung. Xiao Chen tidak mungkin menyelinap masuk, mengingat kekuatannya. Ini adalah ranah rahasia yang paling dijaga ketat dari Istana Naga Langit. Bahkan Kaisar yang berdaulat tidak mungkin masuk diam-diam. Xiao Chen tertawa pelan, Tuan Istana Ketiga, jangan khawatir. Saya menggunakan metode rahasia khusus untuk masuk. Tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya selain aku. Tuan Istana Ketiga sangat santai mendengar itu. Dia berpikir ada yang tidak beres dengan pertahanannya. Karena begitu, tidak perlu untuk terus khawatir. Senyum muncul di wajah Tuan Istana Ketiga saat dia berkata, baru sekitar 6 tahun sejak kita berpisah, namun kamu sudah menjadi tokoh penguasa kesempurnaan kecil. Ini benar-benar mengejutkan. Jika Anda telah memasuki kota naga leluhur, Anda mungkin tidak dapat mencapai kultivasi Anda saat ini. Ini adalah kerugian kota naga leluhur karena tidak menginginkanmu. Petik 2. Tuan Istana Ketiga merasa terkejut dengan perubahan Xiao Chen. Dia juga merasa sangat menyesal. Xiao Chen bisa merasakan kegembiraan dan kebahagiaan Tuan Istana Ketiga. Tuan Istana Ketiga benar-benar merindukannya.
Ini juga mengapa Xiao Chen berpikir untuk bertemu dengan Tuan Istana Ketiga setelah dapat mengaktifkan prasasti alam semesta surgawi. Aku akan memberitahu kakak kedua. Dia sekarang sangat sibuk. Namun, dia akan senang mengetahui bahwa Anda datang. Xiao Chen dengan cepat menghentikan Tuan Istana Ketiga. Lain waktu. Saya sudah puas melihat Tuan Istana Ketiga. Petik 2. Kepala Istana Ketiga berkata dengan cemberut, baiklah, kalau begitu. Ceritakan apa yang Anda alami dalam beberapa tahun terakhir. Tidak terburu-buru untuk menjawab, Xiao Chen berkata dengan lembut, saya ingin tahu bagaimana Tuan Istana Pertama sekarang. Wakil Aula Penjaga Naga Darah Li hanya tahu bahwa kepala istana pertama dipenjarakan. Dia belum membagikan detail apapun. Kakak baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir. 100 tahun akan berlalu dalam sekejap mata untuknya. Tuan Istana Ketiga menghela nafas pelan, tampak agak sedih ketika menyebut Tuan Istana Pertama. Xiao Chen merasa agak lega mendengarnya. Saat itu, Xiao Chen akan dihancurkan sampai mati dengan satu serangan telapak tangan dari tetua kaisar berdaulat kota naga leluhur jika bukan karena Tuan Istana Pertama. Setelah lama tidak bertemu, Xiao Chen dan Tuan Istana Ketiga mengobrol dengan gembira. Mereka menyentuh masa lalu, membawa banyak kenangan lama. Istana Naga Surgawi adalah satu-satunya tempat di alam seribu besar yang membuat Xiao Chen betah. Dia tidak akan pernah melupakan banyak pengalamannya di sana. Ketika dia memikirkan kembali banyak hal, rasanya seperti baru terjadi kemarin. Seandainya mungkin, Xiao Chen tidak akan meninggalkan Kekaisaran Naga Surgawi. Tidak peduli dari mana dia berasal, dia memiliki garis keturunan Dragon Rache di dalam dirinya. Apa budidaya putra mahkota Dewa Naga sekarang? Xiao Chen bertanya. Kepala Istana Ketiga berpikir sebelum menjawab, dia menjadi sosok penguasa kesempurnaan agung 2 tahun lalu. Dia memiliki Kaisar Naga Emas Ungu yang secara pribadi memberinya petunjuk dan sumber daya tak terbatas garis keturunan Naga Emas, serta para ahli dari generasi senior untuk membimbingnya dalam teknik rahasia dan teknik kultivasi. Garis keturunan dan bakatnya sangat bagus. Orang seperti itu memiliki titik awal yang lebih tinggi daripada yang lain. Namun, ada satu aspek di mana dia tidak bisa dibandingkan denganmu, kultivasi kondisi mentalnya. Sekarang dia adalah sosok penguasa kesempurnaan hebat, dia perlu tenang dan fokus pada pemahaman. Kultivasi kondisi mentalnya adalah yang paling kritis sekarang. Petik 2. Kultivasi kondisi mental sangat penting. Namun, itu tidak sepenting yang dibuat oleh Tuan Istana Ketiga. Dia mengatakan ini sebagian besar untuk menghibur Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis tetapi tidak memikirkannya. Jika Xiao Chen mengeluarkan semua kartu trufnya, bahkan Peak Sovereign Personage mungkin tidak bisa mengalahkannya, dia tidak takut pada putra mahkota Dewa Naga. Apakah saya akan memiliki kesempatan untuk kembali? Xiao Chen bertanya. Menunjukkan ekspresi yang agak serius, Kepala Istana Ketiga menghela nafas, sebenarnya, kamu tidak melakukan kesalahan dan dapat kembali kapan saja. Namun, garis keturunan naga emas sangat takut padamu. Anda mengejutkan garis keturunan naga emas ketika tinju naga tertinggi Anda mengalahkan tinju naga kaisar 6 tahun lalu. Ini menarik banyak ahli generasi tua mereka keluar dari kultivasi tertutup. Jika Anda dapat mencapai alam Vena Surgawi, Anda dapat kembali kapan saja. Menurut aturan kota naga leluhur, selama Anda adalah kaisar yang berdaulat dan bersedia setia kepada kekaisaran, kejahatan apapun dapat diampuni. Bahkan jika garis keturunan naga emas ingin mempersulitmu, mereka tidak akan berani melakukan apapun secara terbuka. Nilai besar dari kaisar yang berdaulat tidak perlu dikatakan lagi. Kota naga leluhur tidak akan mengejar masa lalu Xiao Chen jika bisa mendapatkan layanan kaisar yang berdaulat. Sebaliknya, itu akan memberi penghargaan kepada Xiao Chen untuk mencoba dan menariknya masuk. Ini adalah dunia di mana yang kuat memerintah. Seringkali, logika dan alasan sebenarnya tidak diperlukan. Xiao Chen tersenyum pahit ketika mendengar ini. Jadi, itu masalahnya. Jika para tetua dari kota naga leluhur itu merasa bahwa aku bisa maju ke alam Vena Surgawi, mereka tidak akan mempersulitku karena garis keturunanku saat itu, kan? Keheningan Tuan Istana Ketiga adalah persetujuan diam-diam. Kekuatan mewakili segalanya. Master Istana Pertama adalah contohnya. Dia telah menjerumuskan kota naga surgawi ke dalam kekacauan dan melakukan kesalahan yang lebih parah daripada Xiao Chen. Namun, dia hanya dijatuhi hukuman 100 tahun penjara. Ini karena kekuatan Tuan Istana Pertama. Leluhur Dragon City tidak ingin kehilangan ahli puncak seperti Master Istana Pertama. Secara alami, mereka tidak akan mempersulitnya. Master Istana Ketiga menyesap anggur. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda dapat maju ke alam Vena Surgawi sebelum Anda berusia 100 tahun,
saya percaya bahwa pusat kekuatan kota naga leluhur bahkan akan datang kepada Anda secara pribadi untuk meminta pengampunan. Kaisar Naga Emas Ungu tidak memiliki kendali penuh atas kota naga surgawi. Saya mengerti. Xiao Chen menunjukkan ekspresi serius, tidak mengatakan apa-apa lagi. Seringkali, logikanya sederhana, yang kuat berkuasa. Bab 2099 Row 2204 memasuki kota bunga persik lagi. Setelah bertemu dengan Tuan Istana ketiga dan mendengar bahwa Tuan Istana pertama baik-baik saja, Xiao Chen bertanya tentang teman-temannya di Istana Naga Surgawi. Dia mengetahui bahwa sebagian besar dari mereka telah memasuki kota naga leluhur dan melakukannya dengan cukup baik. Xiao Chen melewatkan waktu bersama Murong Yan dari Istana Naga Merah, Situ Changfeng dari Istana Naga Biru, dan Wei Hongfei dari Istana Naga Emas. Dia dengan sedih mengingat misi sekte di Abyssal Underworld bersama mereka dan menjelajahi kota kuno bersama mereka. Mereka telah mengandalkan satu sama lain dan berbagi hidup dan mati. Karena semua orang baik-baik saja, Xiao Chen merasa damai. Tuan Istana ketiga, jika Anda punya waktu, beritahu mereka untuk saya bahwa saya baik-baik saja. Tentu, apakah kamu akan pergi sekarang? Tuan Istana ketiga merasa sangat ingin tahu tentang bagaimana Xiao Chen akan pergi. Ranah rahasia taman ramuan ini dijaga ketat, tertutup formasi. Bagaimana Xiao Chen menyelinap masuk? Saya harus pergi. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan kembali. Petik 2. Saya pikir Anda sebaiknya tidak datang sesering itu. Bagaimana jika Anda merasa tergoda oleh hal-hal di sini? Saya tidak akan tahu bahkan jika Anda mengosongkan alam rahasia saya, goda Tuan Istana ketiga. Haha, Anda mengingatkan saya. Petik 2. Xiao Chen tersenyum senang. Kemudian, dia melakukan penghormatan kepalan tangan dan menghilang ke udara tipis, hanya menyisakan prasasti alam semesta yang melayang di udara. Ini, mata Tuan Istana ketiga berbinar. Ini adalah harta spasial yang bisa berisi makhluk hidup. Apakah ini alat dao yang diwarisi? Harta karun jiwa. Apa peringkatnya untuk menampung makhluk hidup? Lebih penting lagi, kepala istana ketiga belum pernah mendengar harta apapun yang dapat berisi makhluk hidup. Suara mendesing. Di depan mata terkejut Tuan Istana ketiga, prasasti alam semesta surgawi menghilang tanpa suara. Master Istana ketiga menyebarkan energi jiwanya, menutupi seluruh alam rahasia, dan menemukan bahwa selain dia, tidak ada orang lain di sekitarnya. Dengan sedikit tidak percaya, dia mengedarkan energi surgawinya dan secara menyeluruh mencari di alam rahasia. Baru pada saat itulah dia dipaksa untuk percaya bahwa Xiao Chen benar-benar telah pergi. Pertemuan kebetulan apa yang dialami orang ini? Setelah keterkejutan, Master Istana ketiga mengungkapkan senyuman. Kemudian, dia menghela nafas, sayangnya, dia tidak memasuki kota naga leluhur tetapi menjadi seorang kultivator mandiri. Terlalu sulit baginya untuk tumbuh. Tanda pisah. Pada saat berikutnya, prasasti alam semesta surgawi muncul di kota Gunung Azure Laut Desolate. Setelah Xiao Chen keluar, dia mengagumi prasasti alam semesta surgawi. Kejadian ini benar-benar mengejutkan. Belum lagi Tuan Istana ketiga, bahkan Xiao Chen merasa seperti mimpi. Xiao Chen sama sekali tidak berani membayangkan ini. Tidak peduli di mana dia berada, dia bisa kembali ke Kekaisaran Naga Surgawi dengan pikiran. Bahkan Kaisar berdaulat tidak bisa melakukan ini. Paling tidak, itu telah mengejutkan Tuan Istana ketiga, Kaisar penguasa alam Vena Surgawi. Namun, perjalanan pulang pergi ini menggunakan 1 juta pil surgawi purba, menyebabkan sakit hati Xiao Chen. Bagaimanapun, kekayaan Pangeran ke-8 dinasti Suewu hanya mencapai sekitar 5 juta pil surgawi purba secara total. Setelah mengobrol dengan Tuan Istana ketiga, Xiao Chen sangat merasakan pentingnya kekuatan. Kaisar yang berdaulat. Kaisar yang berdaulat. Seseorang tidak memiliki pengaruh tanpa maju ke Sovereign Emperor. Seorang tokoh berdaulat sudah dianggap sebagai ahli. Dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, dia bisa menjalani kehidupan yang baik di wilayah luar. Misalnya, dia akan dihormati di Grave Sea Cluster, mampu menjalani kehidupan yang menyendiri. Dia bisa menentukan hidup atau mati seseorang dengan pikiran. Namun, dia tidak mungkin membatasi pandangannya pada Sovereign Personage. Bahkan alam Vena Surgawi mungkin bukan tujuan akhirnya. Xiao Chen tahu bahwa kelemahannya terlalu jelas jika dibandingkan dengan putra mahkota Dewa Naga atau yang lainnya. Xiao Chen membenci ini, benci bahwa dia telah diusir dari Kekaisaran Naga Surgawi, tidak dapat memasuki kota naga leluhur. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam situasinya saat ini. Jika ada kesempatan, aku harus pergi dan meminta nasihat dari Kaisar berdaulat bunga persik. Dia adalah seseorang yang bisa menyaingi Kaisar Naga Emas Ungu. Xiao Chen berpikir dalam hati,
tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, karena saya tidak dapat menemukan jalan saya harus mencari kemajuan dari seorang ahli. Xiao Chen tidak tahu kemana harus pergi di Laut Desolate yang luas untuk pelatihan pengalaman, kemana harus pergi untuk meningkatkan keterampilan pedangnya dan menebus kekurangannya di saber daunnya, di mana mendapatkan sumber daya, di mana untuk meningkatkan api surgawi salju surgawi dan api sejati asal semesta. Ken Peach Blossom Sovereign Emperor secara signifikan lebih besar daripada milik Xiao Chen. Dia bisa dikatakan berdiri di puncak martial epoch. Tidak masuk akal bagi Xiao Chen untuk tidak mencari nasihat. Merasakan tekanan dan urgensi, Xiao Chen tidak ragu-ragu. Dia menulis surat malam itu dan meminta Vulture Darah Iblis untuk mengirimkannya ke Cui Senior Kota Peach Blossom. Setengah bulan kemudian, dia menerima balasan dari Senior Cui. Hanya ada 2 kata, cepatlah datang. Xiao Chen mengungkapkan senyum pada jawaban ini. Sepertinya dia tidak akan kesulitan bertemu dengan Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Setelah mendapatkan anggur berkualitas dari kakek 7, Xiao Chen pergi keluar kota dan mengucapkan selamat tinggal kepada Sang merawat pohon murbei yang menopang di samping sumur kuno. Dia memandang Xiao Chen dan berkata, aku punya firasat bahwa kita tidak akan bertemu lagi untuk waktu yang lama setelah kepergianmu. Namun, saya akan selalu berada di kota Gunung Azure. Anda dapat menemukan saya selama Anda kembali. Petik 2. Katakan padaku, sumber daya apa yang dibutuhkan pohon murbei penyangga. Aku pasti akan membawa mereka saat kita bertemu lagi nanti. Sang tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, saya hanya akan menerima niat baik Anda. Pergi dengan cepat, kalau begitu. Petik 2. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Xiao Chen melompat dan melayang ke udara. Seberkas cahaya merah turun dari langit dan menangkapnya. Itu adalah Herring Darah Iblis. Sang melihat Xiao Chen yang jauh sebelum beralih ke pohon mulberry penyangga yang sekarang setinggi 10 meter di sampingnya. Kemudian, dia bergumam, aku ingin tahu siapa yang akan tumbuh lebih cepat, kamu atau dia. Dia mungkin akan menjadi kaisar yang berdaulat saat kita bertemu lagi nanti. Tanda pisah. Xiao Chen melakukan perjalanan siang dan malam dengan Vulture Darah Iblis. 7 hari kemudian, pemandangan yang familiar muncul di depan matanya. 5.000 kilometer bunga persik yang menyembunyikan gunung dan sungai tampak puitis di tengah hutan belantara yang sunyi. Ini adalah kota bunga persik. Dengan bepergian dengan Herring Darah Setan, belum lagi kecepatan, Xiao Chen tidak menjadi kotor dengan cara apapun ketika dia mendarat. Xiao Chen melihat Senior Cui di kapalnya di tempat lama. Bunga persik menutupi kedua sisi sungai. Senior Cui telah menunggu di angin untuk seorang teman lama, mencari mimpi lama selama 30 tahun, hanya untuk mendapatkan secangkir anggur. Senior Cui tidak berubah, masih mengenakan jas hujan anyamannya. Perahunya diparkir di tepi sungai, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Xiao Chen menaiki perahu kecil dan berkata dengan lembut, Senior Cui, saatnya berlayar. Aturan lama yang sama, tidak ada pelayaran tanpa anggur. Puaskan aku dulu. Xiao Chen tersenyum tipis. Kemudian, dia melemparkan toples Waning Moon ke Senior Cui. Senior Cui menangkap toples dan mulai minum, lalu berteriak kegirangan. Setelah minum sepuasnya, Senior Cui memandang Xiao Chen dan memarahi dengan bercanda, kamu anak nakal, kemana kamu pergi selama 4 tahun terakhir? Kemudian kembali setelah sekian lama, kamu mengingatku dan baru datang menemuiku sekarang. Xiao Chen menjelaskan tanpa daya, aku tertunda oleh sesuatu. Kemudian, dia berbicara tentang kedatangan Pangeran ke-8 dinasti Suewu ke Senior Cui. Hal seperti itu terjadi. Seorang pangeran dinasti Suewu pergi ke kota Gunung Azure. Itu cukup aneh. Meskipun hal-hal yang relatif sederhana antara faksi Dao benar dan faksi Dao iblis, mereka akan saling membunuh, diberi kesempatan. Pangeran ke-8 seharusnya tidak berani muncul. Ini benar-benar tak terbayangkan. Mungkin Anda tidak bertemu dengan tubuh aslinya, kata Senior Cui, merasa agak curiga ketika mendengar itu. Bukan tubuh aslinya. Xiao Chen berpikir keras ketika mendengar itu. Dari apa yang dikatakan Senior Cui, situasinya memang tampak agak mencurigakan. Saat itu, ketika Pangeran ke-8 mendengar bahwa Xiao Chen ingin memerasnya untuk 5 juta pil surgawi purba, dia langsung menyuruh Xiao Chen untuk membunuhnya. Pada akhirnya, lelaki tua Divine Vein Realm Sovereign Emperor itu mengeluarkan 5 juta pil surgawi purba untuk memuluskan segalanya, karena takut akan penatua tertinggi tanah suci wangi surgawi. Senior Cui berkata dengan serius, kesan saya terhadap murid istana dari dinasti Suewu adalah bahwa mereka semua sangat kuat, praktis tidak ada yang lemah di antara mereka. Tentu saja, ada kemungkinan Pangeran ke-8 ini memang bukan karakter yang luar biasa. Garis keturunan kerajaannya mungkin tipis,
dan dia akhirnya terpinggirkan dan harus memasuki Laut Sunyi. Apakah orang-orang dari Dao benar dan Dao Iblis benar-benar tidak toleran satu sama lain? Xiao Chen bertanya, merasa agak aneh. Orang-orang dari Dao yang benar dan Dao Iblis tampaknya tidak memiliki konflik besar satu sama lain saat terakhir kali dia datang ke Peach Blossom City. Faktanya, para murid Sekte Dao yang benar menunjukkan permusuhan kepada Xiao Chen saat mengetahui bahwa dialah yang menghancurkan benteng cabang Sekte Pembantaian Surgawi. Senior Cui menjelaskan saat dia mendayung perahu, ini adalah sesuatu dari 100.000 tahun yang lalu. Fraksi Dao benar dan faksi Dao Iblis saling membunuh sampai langit padam. Bahkan alam surgawi dihancurkan. Katakan padaku, apakah menurutmu dendam seperti itu bisa diselesaikan? Sepertinya Anda baru saja keluar dari kota Gunung Azure saat Anda berada di Laut Sunyi, kan? Semua yang Anda lihat hanyalah dangkal, ada banyak arus bawah yang dalam. Hal-hal jauh lebih intens daripada yang Anda bayangkan. Petik 2. Xiao Chen berpikir keras saat mendengar itu. Memang, dia baru saja keluar dari kota Gunung Azure dan tidak mengerti banyak tentang hubungan antara faksi Dao benar dan faksi Dao Iblis di Laut Desolate. Kita sudah sampai. Kaisar Berdaulat Bunga Persik merasa sangat senang mendengar bahwa Anda akan datang, kata Senior Cui dengan gembira ketika kapal memasuki kota. Jelas, dia dalam suasana hati yang baik. Xiao Chen mengikuti Senior Cui ke kediaman Tuan Kota. Meskipun bertahun-tahun berlalu, Peach Blossom City tidak banyak berubah. Aroma anggur masih memenuhi udara, dan ada kedai minuman di mana-mana. Tempat itu berisik dan luar biasa ramai. Bab 2100 Row 2205 Fraksi Super. Peach Blossom City tetap ramai seperti biasanya. Namun, Xiao Chen merasa ada yang berbeda darinya. Saat Xiao Chen berjalan dan kediaman Tuan Kota muncul di kejauhan, dia akhirnya menemukan apa yang berbeda. Sekarang ada kemurnian tertentu. Tidak seperti saat Peach Blossom Wine Festival, Peach Blossom City sekarang dipenuhi oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Sebelumnya, orang-orang dari faksi benar dan faksi iblis telah berkumpul di sini. Di tengah hiruk-pikuk, ada rasa kekacauan. Sekarang setelah tampilan dan kekacauan yang mencolok hilang, Peach Blossom City sebenarnya adalah kota yang damai dan tenang. Selain anggur berkualitas, semangat bela diri di Peach Blossom City mengejutkan Xiao Chen. Semangat ini bisa dilihat di mana-mana, tampaknya menjadi norma. Mata Xiao Chen bahkan menyala saat melihat beberapa ahli bertukar gerakan satu sama lain, yang mendorongnya untuk mengamati sebentar. Ini adalah pembudidaya di bawah Tuan Kota. Bagaimana menurutmu? Apakah mereka setara? Senior Cui bertanya, tertawa ketika dia berdiri di samping Xiao Chen. Xiao Chen menjawab dengan lembut, Cui Senior terlalu rendah hati. Saya dapat mengatakan bahwa bakat dan kekuatan murid-murid ini menyaingi murid sekte peringkat 7, bahkan mungkin melampaui murid sekte dalam sekte peringkat 7. Peach Blossom City benar-benar mengejutkan. Apakah Tuan Kota secara khusus memelihara orang-orang ini? Petik 2. Sambil tersenyum, Senior Cui berkata, untuk menempati sebidang tanah yang bagus di Laut Desolate, Tuan Kota saja tidak akan menimbulkan ancaman yang cukup bagi faksi lain. Bagaimanapun, Tuan Kota memiliki batasnya. Dia perlu membuat rencana untuk masa depan Peach Blossom City. Namun, bukan Tuan Kota yang mencari orang-orang ini. Kebanyakan dari mereka datang karena mengaguminya. Meskipun demikian, Tuan Kota tidak menerima sembarang orang. Petik 2. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Setelah mereka memasuki kediaman Tuan Kota, Senior Cui membawa Xiao Chen ke paviliun yang tenang di sana. Kalau begitu, masuklah. Tuan Kota sudah lama menunggu. Xiao Chen mendorong pintu terbuka dan masuk. Tidak ada seorang pun di lantai 1 atau lantai 2. Dia hanya melihat Kaisar Berdaulat Bunga Persik makan dan minum sendirian ketika dia mencapai lantai atas. Salam, Senior. Xiao Chen membungkuk sambil memberi hormat. Kaisar Berdaulat Bunga Persik meletakkan cangkir anggurnya dan menatap Xiao Chen. Kemudian, beberapa keraguan melintas di matanya yang dalam, seperti bintang. Kaisar Berdaulat Bunga Persik tampaknya melihat gambar naga yang samar-samar di belakang Xiao Chen. Ketika dia mencoba untuk melihat lebih jelas, dia menemukan gambar naga ini sangat halus. Dia tidak bisa menangkap gambar ini dengan matanya. Ketika Kaisar Berdaulat Bunga Persik mencoba melakukannya dengan paksa, sepasang mata naga tiba-tiba muncul dan memelototinya, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Betapa kuatnya naga. Garis keturunan apa ini? Untuk berpikir bahwa saya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun, saya dapat yakin bahwa dia telah memahami misteri naga langit. Kekuatan naga dan aura gambar naga secara signifikan lebih kuat dari 4 tahun lalu, hampir substansial.
Menarik. Ekspresi Kaisar Berdaulat Bunga Persik tidak berubah saat dia tertawa pelan. Teman kecil, kamu benar-benar membuatku heran. 4 tahun lalu, Anda mengeluarkan Heartburn. Setelah tidak bertemu selama 4 tahun, aku tidak bisa lagi melihat langsung Dragon Might-mu. Xiao Chen telah merasakan sedikit dari apa yang terjadi sebelumnya. Namun, dia tidak mengendalikan bentrokan rahasia antara kekuatan naganya dan Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Sebaliknya, Azure Dragon's Dragon Might secara otomatis melakukan serangan balik ketika merasa sedang dimata-matai. Tuan kota terlalu sopan. Kaisar Berdaulat Bunga Persik tidak mengejar masalah ini. Dia berkata langsung, Cui Tua memberitahu saya tentang tujuan Anda di sini. Pikiran Anda cukup bagus, Anda tidak menjadi sombong secara membabi buta karena mendapatkan pertemuan yang kebetulan. Bagaimanapun juga, seorang kultivator mandiri adalah mandiri, Anda tidak memiliki siapapun untuk membimbing Anda. Anda mengambil jalur Dao Iblis atau tetap diam, berjuang untuk maju. Setelah maju ke Sovereign Emperor, jumlah sumber daya yang dibutuhkan sangat besar. Tanpa dukungan faksi super, Anda tidak akan bisa mempertahankannya. Xiao Chen bertanya setelah beberapa pemikiran, jadi, niat senior adalah bergabunglah dengan aliansi surgawi. Anda bukan orang dari sekte saya, dan saya bukan tuan Anda. Saya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan petunjuk. Sebenarnya saya jarang memberikan petunjuk, bahkan kepada orang-orang yang bergabung dengan Peach Blossom City. Ketika seseorang mencapai alam Vena surgawi, dia tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Kaisar Berdaulat Bunga Persik berbicara perlahan saat dia melihat Xiao Chen, memberinya kesan sangat menyendiri. Sementara dia jelas berada di hadapan Xiao Chen, itu seperti lautan terbentang di antara mereka. Aliansi Surgawi. Xiao Chen telah mendengar tentang aliansi surgawi sebelumnya. Itu adalah faksi yang dibentuk oleh Asosiasi Pedagang Puncak di Great Thousand Realms, faksi yang membanggakan banyak Grandmaster Alkemis dan pandai besi. Itu kuat dan misterius. Orang biasa akan merasa sangat sulit untuk berhubungan dengan anggota inti aliansi surgawi. Itu benar, aliansi surgawi. Anda seharusnya mendengar sedikit tentang itu. Petik 2. Ya, saya punya. Pandai besi aliansi surgawi meningkatkan pedang di tanganku. Petik 2. Kaisar Berdaulat Bunga Persik mengeluarkan teriakan terkejut yang lembut. Oh, aku tidak menyangka kamu pernah berinteraksi dengan mereka sebelumnya. Jangan tanya apa-apa lagi. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda terlebih dahulu. Menurutmu, faksi macam apa yang dianggap sebagai faksi super? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, di wilayah utara, Kekaisaran Naga Surgawi, Kekaisaran Binatang Rawa Putih, dan Istana Penginapan Surgawi harus dianggap sebagai faksi super. 6 sekte Dao Iblis yang hebat, 4 dinasti, dan sekte peringkat 7 juga harus dianggap sebagai faksi super. Xiao Chen telah mengalami kekuatan Kekaisaran Naga Surgawi sebelumnya. Dia bahkan menganggap hanya Istana Naga Surgawi, sebuah istana luar, sebagai faksi utama. Selain itu, ada 6 istana luar yang lebih kuat dan kota naga leluhur, yang semuanya memiliki akumulasi yang sangat besar. Jika faksi seperti itu tidak bisa disebut faksi super, tidak akan ada faksi super. Itu tidak salah. Anda dapat mempertimbangkan sekte peringkat 7 dan faksi super 4 dinasti. Namun, untuk kaisar yang berdaulat, selain wewangian surgawi, hanya 8 faksi di alam seribu besar yang dapat dianggap sebagai faksi super sejati di zaman bela diri, aliansi bajak laut. Aliansi surgawi, sekte asal semesta, yang mengendalikan dinasti Tianwu, kuil roh tersembunyi, yang mengontrol dinasti Yanwu, tanah suci surga yang mendalam, yang mengontrol dinasti Shenwu, istana dewa bela diri, yang berada di belakang 8 kerajaan besar, Aula Dao Iblis, yang mendukung dinasti Suewu, dan Aula Dewa Dunia Bawah dari Dunia Bawah Neraka. Catatan TL, dalam bab 1723, Row 1734, salah satu dari 4 dinasti yang terdaftar adalah dinasti Leiwu, Lei untuk kilat. Itu sepertinya satu-satunya penyebutan dinasti Leiwu di seluruh novel, dan sekarang saya percaya itu adalah kesalahan penulis. Oleh karena itu, saya telah kembali dan mengoreksinya ke dinasti Shenwu bersama dengan catatan terjemahan di bawahnya. Shen di Shenwu berarti surgawi. Kaisar Berdaulat Bunga Persik menjelaskan secara rinci, mengungkapkan banyak rahasia yang tidak disadari Xiao Chen. Sejak kelahiran Martial Epoch, situasi faksi telah berubah berkali-kali. Faksi super ini berubah setelah hampir setiap perang besar antara faksi benar dan faksi iblis. Setelah perang besar sebelumnya, kita sekarang memiliki 8 faksi super yang mengatur Martial Epoch bersama-sama. Kaisar Berdaulat Bunga Persik memandang Xiao Chen dan bertanya, apakah Anda tahu mengapa saya memberitahu Anda semua ini? Xiao Chen menyatakan bahwa dia tidak tahu. Aku sedang membesarkan Kenmu.
Saya pernah memberitahu Anda bahwa ada keberadaan di belakang Kaisar Naga Emas Ungu yang tidak dapat Anda sakiti. Itu sebenarnya adalah Istana Dewa Bela Diri. Dari 8 faksi super, itu adalah yang paling kuno dan paling misterius. Kaisar berdaulat bunga persik sangat mengejutkan Xiao Chen. Wahyu ini agak melampaui harapannya. Sulit bagi Xiao Chen untuk membayangkan bahwa ada faksi yang lebih menakutkan di luar sekte peringkat 7. Yang lebih mengejutkan baginya adalah bahwa ada juga Istana Dewa Bela Diri di dunia ini. Dia bertanya-tanya apakah Istana Dewa Bela Diri Alam Kunlun memiliki hubungan dengan Istana Dewa Bela Diri 1000 Besar Alam. Sebelum 8 faksi super ini, semua sekte peringkat 7 bahkan tidak layak disebut. Pada kenyataannya, semua sekte peringkat 6 dan peringkat 7 yang Anda lihat memiliki hubungan yang dalam dengan faksi-faksi super ini. Kaisar berdaulat bunga persik berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan, ambil aku, misalnya. Aliansi surgawi berada di belakang Peach Blossom City. Selain kekuatan pribadi saya, itu adalah alasan utama mengapa saya bisa begitu bebas dan tidak terkekang saat menempati tanah subur yang langka di Laut Desolate. Petik 2. Informasi mengejutkan datang satu demi satu. Xiao Chen sudah merasa mati rasa karenanya. Dia bertanya dengan lembut, jadi, Tuan Kota menyarankan saya bergabung dengan aliansi surgawi. Kaisar berdaulat bunga persik menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan berkata sambil tertawa, kamu seharusnya tidak berbicara dengan pasti seperti itu. Tidak pasti bahwa Anda dapat bergabung dengan aliansi surgawi. Sebagai faksi super, secara alami hanya dibutuhkan pembudidaya paling berbakat dan berharga dari zaman bela diri. Anda memiliki bakat, garis keturunan, dan kemampuan pemahaman yang baik. Namun, tahukah Anda seberapa luas Great Thousand Realms? Hanya Central Great Realm saja sudah penuh dengan bakat, apalagi klaster lainnya. Sementara energi spiritual wilayah luar tidak dapat dibandingkan dengan alam besar tengah, mereka memiliki banyak pembudidaya, mungkin lebih dari puluhan ribu kali lipat. Sejauh yang saya tahu, Anda naik ke tempat Anda berasal dari daerah luar, bergerak selangkah demi selangkah. Bisakah Anda menjamin bahwa sedetik Anda tidak akan datang dari daerah luar? Jawabannya adalah orang lain yang bisa menandingimu pasti akan datang dari luar daerah. Ada terlalu banyak orang. Bahkan wilayah astral yang terisolasi dan miskin dapat menghasilkan bakat yang luar biasa. Kata-kata Kaisar berdaulat bunga persik membuat Xiao Chen berpikir keras. Ini masuk akal. Alasan saya menyarankan Anda untuk bergabung dengan aliansi surgawi adalah karena aliansi surgawi terdiri dari asosiasi pedagang, tidak seperti faksi super lainnya. Anggota aliansi tidak dibatasi seperti murid dari faksi super lainnya, mereka dapat memilih untuk pergi kapan saja. Ambil saya, misalnya. Saat ini, saya memiliki sedikit koneksi ke aliansi surgawi. Kecuali saya memiliki beberapa kebutuhan pribadi, saya tidak akan pergi ke markas aliansi surgawi. Kaisar berdaulat bunga persik menyesap anggur sebelum melanjutkan, persyaratan aliansi surgawi tentang identitas pembudidaya juga tidak seketat faksi lain misalnya, selama saya memberi Anda rekomendasi, Anda dapat berpartisipasi dalam aliansi surgawi, percobaan perekrutan. Tidak akan semudah ini bagi faksi super lainnya. Tentu saja, alasan utama mengapa saya menyarankan Anda untuk pergi ke aliansi surgawi adalah karena tidak ada rekomendasi saya yang telah memasuki aliansi surgawi selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak memiliki ikatan yang kuat dengan aliansi surgawi, ini masih merupakan sesuatu yang memalukan bagi saya. Saya harap Anda dapat membantu saya mendapatkan kemuliaan. Petik 2. Setelah sekian lama, ternyata bit terakhir adalah yang paling penting. Xiao Chen tersenyum pahit di dalam hatinya. Kaisar berdaulat bunga persik benar-benar bertele-tele untuk waktu yang lama. Namun, dengan melakukan itu, dia memberiku pemahaman kasar tentang faksi super, sesuatu yang sulit didapat. Bab 2101, Row 2206 membuat keputusan. Bagaimana menurutmu? Kaisar berdaulat bunga persik bertanya sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen tetap diam. Perkembangan ini berbeda dari yang dia harapkan. Dia datang ke sini untuk bertanya kepada Kaisar berdaulat bunga persik tentang beberapa keraguan yang dia miliki tentang Martial Dao. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pihak lain akan merekomendasikan dia bergabung dengan faksi super? Secara alami, faksi super memiliki daya tarik yang sangat besar bagi Xiao Chen. Kata-kata Kaisar berdaulat bunga persik membuka dunia baru bagi Xiao Chen. Sebelumnya, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa ada faksi super kuat di dunia. Ketika Xiao Chen tetap diam, Peach Blossom Sovereign Emperor menambahkan, kamu akan melihat pesona sejati Martial Epoch hanya setelah bergabung dengan faksi super. Semua yang Anda alami di masa lalu hanyalah masalah kecil di hadapan ahli sejati. Jika Anda tidak dapat bergabung dengan faksi super,
Anda tidak akan pernah menginjak tahap ini. Untuk seorang jenius sepertimu, itu akan sangat disayangkan. Jika Kekaisaran Naga Surgawi tidak mengusirmu, kamu mungkin akan bergabung dengan Istana Dewa Bela Diri melalui kota naga leluhur. Namun, sekarang, tidak ada faksi super yang mau membawamu keluar dari aliansi surgawi. Kata-kata Kaisar Berdaulat Bunga Persik menghilangkan keraguan terakhir Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan serius, aku bersedia. Kaisar Berdaulat Bunga Persik tersenyum ketika dia mendengar Xiao Chen setuju. Bagus. Ikutlah dengan saya ke Desolate City sebagai anggota kelompok saya 7 hari kemudian, katanya sambil meletakkan cangkir anggur. Kota sunyi. Benar, kamu mungkin masih belum mengetahuinya. Faksi di belakang Desolate City adalah aliansi surgawi. Banyak faksi peringkat 6, bahkan faksi peringkat 7, akan mengirim murid-murid mereka untuk mengikuti ujian. Banyak pembudidaya lepas juga tidak akan melewatkan kesempatan ini, Kaisar Berdaulat Bunga Persik menjelaskan dengan lembut, mengejutkan Xiao Chen sekali lagi. Ternyata aliansi surgawi mendukung Desolate City. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Tidak heran Kaisar Berdaulat Bunga Persik mengatakan bahwa dia mungkin tidak lulus ujian. Ada begitu banyak orang yang menantang ujian di Desolate City. Selain itu, masih ada wilayah utara, selatan, timur, dan barat dari Central Grid Realm dan 3 dinasti. Pasti akan ada titik pengumpulan seperti Desolate City yang akan membawa orang untuk ujian. Tidak semua orang bisa berpartisipasi dalam tes, kan? Harus ada semacam ambang batas. Kalau tidak, akan ada terlalu banyak orang yang tidak terbayangkan. Kaisar Berdaulat Bunga Persik mengangguk dan berkata, orang berdaulat yang berusia di bawah 500 tahun dapat berpartisipasi dalam ujian aliansi surgawi. Bahkan jika mereka tidak lulus, mereka akan menerima hadiah dari aliansi surgawi selama mereka menunjukkan tingkat tertentu. Pada saat itu, mungkin akan ada ratusan ribu pembudidaya yang berpartisipasi dalam ujian. Petik 2. Ratusan ribu. Xiao Chen merasa terkejut mendengarnya. Angka ini terdengar cukup mengejutkan, itu terlalu besar. Kaisar Berdaulat Bunga Persik berkata dengan tenang, apakah kamu sangat terkejut? Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikejutkan. Di antara 8 faksi super, aliansi surgawi memiliki akumulasi paling sedikit. Namun, jangkauannya mencakup seluruh Grid Thousand Realms. Faksi super memiliki benteng di setiap klaster, termasuk Grave Sea Cluster. Di tempat itu, kuil cahaya yang mendalam adalah benteng kuil roh tersembunyi, sedangkan Sekte Api Ungu adalah benteng dari Sekte Asal Semesta Dinasti Tianwu. Ada sekitar 3.000 kelompok peringkat tinggi seperti kelompok Laut Makam di seluruh alam seribu besar. Ini masih belum termasuk beberapa wilayah astral yang agak kacau. Akan ada lebih banyak lagi jika Anda menambahkannya. Apakah Anda masih berpikir ratusan ribu itu banyak? Ini tidak banyak. Namun, ambang batas tampaknya agak rendah. Setiap tokoh berdaulat yang berusia di bawah 500 tahun dapat berpartisipasi. Petik 2. Kaisar Berdaulat Bunga Persik berkata, biasanya, orang-orang yang menerobos ke tokoh berdaulat setelah berusia 500 tahun di zaman bela diri praktis tidak memiliki peluang untuk maju ke alam Vena surgawi, sementara mereka yang maju ke tokoh berdaulat di bawah 500 tahun. Melakukan. Selama seseorang memiliki potensi untuk menjadi kaisar yang berdaulat, aliansi surgawi tidak akan melepaskan mereka. Kaisar berdaulat membentuk kekuatan tempur inti dari berbagai faksi super. Satu kaisar yang berdaulat bernilai lebih dari 100.000 tokoh berdaulat. Petik 2. Divine Vein Realm Sovereign Emperor, Divine Vein Realm Sovereign Emperor lagi. Xiao Chen mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Darahnya mengalir deras saat dia mengingat apa yang dikatakan oleh Tuan Istana Ketiga, itu kebetulan cocok dengan apa yang dikatakan Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Selama Xiao Chen maju ke alam Vena surgawi, bahkan Kaisar Naga Emas Ungu tidak akan bisa mengejarnya di Kekaisaran Naga Surgawi. Kota Naga Leluhur bahkan secara pribadi akan muncul untuk meminta maaf. Selanjutnya, Grid Thousand Realms tidak pernah kekurangan bakat. Namun, fakta telah membuktikan bahwa mereka yang bisa menjadi kaisar berdaulat Vena surgawi seringkali adalah orang-orang yang bukan siapa-siapa sebelumnya. Banyak dari orang-orang ini maju ke Sovereign Personage hanya pada usia 200 atau 300, beberapa bahkan 400. Orang-orang ini terus-menerus menstabilkan kekuatan mereka, bekerja untuk memahami dao besar, dan mengubah kondisi mental mereka sebelum akhirnya dengan mudah maju ke kaisar yang berdaulat. Banyak dari talenta luar biasa yang mencapai Sovereign Personage sebelum usia 100 tahun akhirnya jatuh karena kecemburuan orang lain. Masalah lain adalah bahwa mereka menempatkan terlalu banyak beban pada diri mereka sendiri. Dengan kultivasi kondisi mental yang tidak mencukupi, mereka tidak dapat mengatasi hambatan mental mereka.
Kaisar berdaulat bunga persik menatap tajam ke arah Xiao Chen. Jadi, jangan pernah meremehkan mereka yang terlambat berkembang, mampu bertahan dan tidak menonjolkan diri sebagai sovereign personages. Inilah sebabnya saya mengatakan bahwa Anda mungkin tidak lulus ujian. Anda mungkin tidak cocok untuk orang-orang yang telah menjadi tokoh berdaulat selama lebih dari 100 tahun. Petik 2. Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Namun, dia masih merasa ragu dan merasa sedikit aneh. Dia bertanya, jadi, ini berarti bukan karena faksi super tidak memperhatikan bakat luar biasa, tetapi sebaliknya, kebanyakan orang yang menjadi kaisar berdaulat adalah orang luar tanpa reputasi apapun. Kaisar berdaulat bunga persik tidak bisa menahan tawa. Bisa dibilang begitu. Namun, jika Anda menunjukkan potensi untuk menjadi kaisar berdaulat, efeknya berbeda. Hanya talenta luar biasa dengan talenta mengejutkan dan kemampuan pemahaman yang bisa menjadi dewa Vo setelah maju ke alam Vena surgawi. Namun, ini agak jauh untukmu saat ini. Perlakukan semua ini sebagai memperluas scan Anda, jangan terlalu banyak berpikir. Buat persiapan Anda untuk pergi bersama saya ke Desolate City 7 hari lagi. Ingatlah untuk menyesuaikan kondisi mental Anda sebelum itu. Petik 2. Baiklah. Setelah Xiao Chen meninggalkan pavilion, dia menatap matahari yang terik di atas. Percakapan ini hampir membalikkan pandangan dunianya. Kaisar berdaulat bunga persik mengatakan untuk tidak terlalu banyak berpikir, tetapi Xiao Chen masih merasa agak berdarah panas dan bersemangat. Xiao Chen, bagaimana hasilnya? Senior Cui bertanya dengan nada netral saat dia datang ke sisi Xiao Chen. Xiao Chen memulihkan akalnya. Dia menjawab dengan lembut, saya telah setuju untuk berpartisipasi dalam tes aliansi surgawi. 7 hari kemudian, sebagai pengikut Tuan Kota. Senior Cui tersenyum dan berkata, saya tahu Anda akan setuju. Ayo, biarkan aku membawamu ke tempat tinggal untuk penginapan. Petik 2. Banyak tempat tinggal disiapkan untuk para tamu di Peach Blossom City, sangat mirip dengan tempat tinggal sekte untuk murid-murid mereka. Setelah Xiao Chen memasuki kediaman, dia mulai bermeditasi untuk menyesuaikan emosi dan kondisi mentalnya. Setelah 1 malam berlalu dan matahari terbit, dia jauh lebih tenang. Dia tidak lagi merasa gelisah dan bersemangat, malah merasa sangat tenang. Xiao Chen mulai memikirkan kekuatannya dan bagaimana meningkatkannya, untuk menjamin lulus ujian aliansi surgawi. Dia sudah sangat akrab dengan 3 jurus pertama dari teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya, menghancurkan duniawi, menyelesaikan yang duniawi, dan memasuki neraka. Sepertinya dia harus memulai 3 gerakan berikutnya, di alam fana, bunga 3 kehidupan, dan pembunuhan tanpa ampun, lebih awal dari yang dia rencanakan. Api surgawi salju surgawi dan api sejati asal semesta baru saja mencapai peringkat 5. Menemukan pecahan api yang cukup untuk memberi makan mereka dalam waktu singkat ini tidak mungkin. Xiao Chen harus melihat apakah dia bisa menukar sumber daya tipe api dengan aliansi surgawi setelah masuk. Mantra surgawi guntur ungu miliknya berada di lapisan ke-11. Lapisan terakhir lebih sulit daripada yang sebelumnya. Untuk saat ini, sepertinya tidak ada harapan untuk terobosan. Seni menelan surga awan iblis telah mencapai lapisan kedua. Sayangnya, tidak ada banyak kesempatan untuk menggunakannya. Xiao Chen baru saja mendapatkan kembali penggunaan siklusnya dan perlu terus membiasakan diri dengannya. Ini adalah langkah pembunuhan terbesarnya, dan dia tidak bisa mengurangi latihannya di dalamnya. Setelah dia memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa satu-satunya hal yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat adalah seni 10.000 naga dan gambar 10.000 naga dalam pikirannya. Sejak mendapatkan gambar 10.000 naga, Xiao Chen belum benar-benar mempelajarinya. Namun, gambar 10.000 naga secara signifikan memperkuat kekuatan tinju naga tertinggi miliknya. Apakah saudara Xiao bebas? Murid Kaisar berdaulat bunga persik Yun Fei dan Lei Hao mencari audiensi. 2 suara yang meminta audiensi terdengar dari luar kediaman pada saat ini. Karena mereka adalah murid Kaisar berdaulat bunga persik, Xiao Chen harus menemui mereka. Dia mungkin bepergian ke Desolate City bersama mereka. Sosok Xiao Chen melintas. Kemudian, dia segera membuka pintu untuk menyambut para tamu. Dia melihat 2 orang berdiri di luar. Seseorang tampak biasa dan mengenakan pakaian putih, orang ini tampak jujur. Orang lain itu tinggi dan kekar, tidak menunjukkan ekspresi dan memancarkan tekanan yang kuat. Pemuda berpakaian putih yang berpakaian sederhana itu memberikan hormat dan berkata, saya Yun Fei, dan ini adalah Lei Hao. Guru menyuruh kami untuk datang dan membiasakan diri dengan saudara Xiao. Silakan masuk. Dari percakapan itu, memang seperti yang diharapkan Xiao Chen. Keduanya akan pergi ke Desolate City bersamanya untuk berpartisipasi dalam tes. Selain keduanya,
lusinan pengikut Kaisar Berdaulat Bunga Persik juga akan pergi. Namun, orang-orang itu ada di sana untuk membuat angka. Mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk lulus ujian dan sebagian besar ada di sana untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang para ahli luar. Satu-satunya yang diharapkan Kaisar Berdaulat Bunga Persik adalah Yun Fei dan Lei Hao. Tentu saja, sekarang, ada Xiao Chen. Bab 2102, Row 2207, 13 Pedang Pengendali Angin. Mereka yang dipilih oleh Kaisar Berdaulat Bunga Persik benar-benar luar biasa. Setelah Xiao Chen mengundang Yun Fei dan Lei Hao masuk dan mengobrol dengan mereka, dia menyadari bahwa mereka sudah berusia lebih dari 100 tahun meskipun terlihat muda. Ini agak mengejutkan Xiao Chen. Adik Xiao Chen, mengapa kamu begitu terkejut? Seharusnya kita yang merasa kaget. Adalah normal untuk melihat tokoh berdaulat berusia 100 atau 200 tahun. Tidak semua orang bisa dibandingkan dengan bakat luar biasa sekte. Kebanyakan orang di dunia adalah orang biasa. Tentu saja, kami sudah dianggap luar biasa untuk maju ke tahap berdaulat sebelum berusia 500 tahun. Yun Fei tertawa pelan pada ekspresi Xiao Chen. Ini masuk akal. 1 atau 2 abad bahkan bukan 10% dari umur Sovereign Personage. Mereka masih bisa dianggap muda. Lei Hao yang kekar tampaknya agak tidak jelas. Dia hanya mendengarkan percakapan dua lainnya dan jarang berbicara. Setelah membiasakan diri dengan keduanya, Xiao Chen menemukan bahwa mereka memiliki temperamen dan karakter yang cukup baik, orang yang agak santai. Ketiganya rukun, dan perasaan tidak dikenal memudar. Bahkan Lei Hao mulai berbicara lebih banyak, mengubah kesan Xiao Chen tentang dia. Dibandingkan dengan sekte, faksi seperti Peach Blossom City tampaknya tidak terlalu kompetitif. Murid sekte menjalani berbagai seleksi, dan yang lemah akan tersingkir sementara para elit dipromosikan. Karena itu, persaingan berlangsung ketat. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak akan begitu terbuka satu sama lain. Pada akhirnya, Peach Blossom City bukanlah sekte, dan Kaisar Berdaulat Peach Blossom tampaknya tidak menyukai kompetisi semacam itu. Hal yang sama terjadi pada kedua muridnya. Yun Fei berkata dengan lembut, saya ahli dengan pedang Dao, dan saat ini, saya hanya berlatih satu teknik pedang, 13 pedang pengendali angin. Xiao Chen berseru kaget, kamu hanya berlatih satu teknik pedang, tidak ada teknik rahasia atau gerakan membunuh lainnya. Ketiganya mulai mengobrol tentang teknik bela diri yang mereka latih. Ketika Yun Fei berbicara tentang teknik bela diri, Xiao Chen mengalami kejutan lain. Yun Fei mengangguk dan berkata, saya berlatih orang lain di masa lalu. Setelah saya mendapatkan 13 pedang pengendali angin, saya lupa sisanya. Sekarang, saya hanya berlatih 13 pedang pengendali angin. Sayangnya, saya tidak berbakat dan bodoh. Saya mencapai pedang ketujuh hanya setelah 100 tahun. Bibir Lei Hao meringkuk saat dia berargumen, jika kamu bodoh, tidak ada orang pintar di dunia ini. Bahkan guru memujimu, mengatakan bahwa dia bahkan belum memahami poin utama 13 pedang pengendali angin setelah memahaminya selama berabad-abad. Anda berhasil mempraktikkannya dan bahkan mencapai pedang ke-8. Itu sudah belum pernah terjadi sebelumnya. Yun Fei tersenyum tanpa mengatakan apapun, tapi dia juga tidak membantahnya. Namun, Xiao Chen berpikir dalam hati, teknik pedang yang bisa membuat Sovereign Personage melupakan semua teknik bela diri lainnya pasti sangat luar biasa. Lei Hao melanjutkan, saya ahli dalam teknik tinju dan telah memahami Thunder Dao. Saya juga mengolah tubuh fisik saya dan telah membentuk tubuh perang guntur. Petik 2. Mata Xiao Chen berbinar. Jika Lei Hao ini juga ahli dalam pedang, Lei Hao akan menjadi cerminan dirinya. Adik Xiao Chen, keahlian apa yang kamu miliki? Xiao Chen berpikir sejenak, lalu berkata, saya ahli dengan saber Dao dan memegang dua grid Dao lainnya, Guntur dan Es. Saya juga mencoba-coba teknik tinju. Adapun Vital Kiku, aku bisa mengeluarkan 200 Cauldron Force dengan serangan biasa. Yun Fei dan Lei Hao merasa terperangah saat mereka bertukar pandang, tersenyum pahit. Tidak heran guru merasa cukup yakin untuk mengizinkan Anda berpartisipasi dalam ujian meskipun Anda masih muda. 3 Grid Dao dan 200 Cauldron Force dengan satu pukulan. Hehe, tokoh sovereign kesempurnaan besar biasa tidak akan cocok untukmu, kata Yun Fei sambil menatap Xiao Chen. Masih baik-baik saja, jawab Xiao Chen dengan rendah hati. Dia tidak merasa terlalu bersemangat tentang ini, karena Yun Fei dan Lei Hao memberikan perasaan tangguh. Keduanya bukan tokoh penguasa kesempurnaan agung biasa. Selanjutnya, mereka berusia lebih dari 100 tahun. Kultivasi mereka sangat dalam. Saudara Yun, saya sangat ingin tahu tentang 13 pedang pengendali angin Anda. Maukah Anda memberi saya beberapa petunjuk?
Xiao Chen menatap lurus ke arah Yun Fei. Dia benar-benar ingin tahu tentang pesona 13 pedang pengendali angin. Memikirkan bahwa itu bisa membuat Yun Fei melupakan semua yang dia pelajari untuk fokus pada teknik pedang yang satu ini. Bukan masalah. Yun Fei sangat lugas. Jadi, ketiganya pergi ke tempat latihan kediaman, dan Xiao Chen dan Yun Fei terbang masuk. Setelah membungkuk satu sama lain, mereka berdua mundur 100 meter dan dengan hati-hati saling menatap. Xiao Chen, kamu harus bisa melihat serangan pedang pertama Yun Fei. Jika kamu tidak bisa melihatnya, kamu mungkin kalah dengan serangan pedang kedua, Lei Hao memperingatkan Xiao Chen dari samping. Itu mengerikan. Mendengar itu, Xiao Chen tidak bisa tidak fokus sepenuhnya. Dia menyiapkan kekuatan naganya sebagai energi esensi sejati menyembur ke seluruh tubuhnya dan energi dao besarnya menyimpan kekuatan, menunggu untuk dilepaskan. Berbeda dengan Xiao Chen yang memegang pedang di tangan kirinya, Yun Fei membawa pedangnya di punggungnya. Xiao Chen bisa merasakan bahwa pihak lain ahli dalam Wind Dao selain Sword Dao. Teknik pedang Yun Fei harus fokus pada kecepatan, membunuh lawan sebelum mereka menyadari serangan itu. Kakak Xiao, aku akan menyerang. Yun Fei tersenyum tipis. Tepat setelah dia berbicara, pedangnya muncul di tangannya. Xiao Chen tidak melihat bagaimana Yun Fei menghunus pedangnya. Pedang biru ini panjangnya 1 meter dan terlihat polos. Pada saat dia melihat pedang dengan jelas, dengungan pedang yang merdu terdengar di telinganya. Pada saat berikutnya, niat pedang tanpa batas meledak dari pedang. Pedang yang menakutkan langsung menyerbu. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Xiao Chen, pedang Yun Fei sudah ada di hadapannya. Cepat, terlalu cepat. Xiao Chen tidak melihat dengan jelas bagaimana pedang pihak lain tiba di hadapannya. Pada saat kritis, Xiao Chen menarik pedangnya, dan auranya meledak dengan ganas. Raungan naga terdengar di sekitarnya saat 3 jenis Dao Might bersatu dan melapisi tubuhnya. Aura ditekan Xiao Chen langsung melonjak ke puncak. Namun, serangan pedang pihak lain terlalu cepat. Xiao Chen hanya berhasil menarik pedangnya di tengah jalan sebelum pedang Yun Fei berbenturan dengannya. Sial, ketika ujung pedang bersentuhan dengan pedang, Xiao Chen melihat gambar samar dari kepala yang membuka mulutnya dan mengaum, dibentuk oleh angin kencang yang tak terbatas, di belakang Yun Fei. Pihak lain segera menekan aura Xiao Chen, menjaga pedangnya tetap setengah terselubung. Kemudian, Yun Fei memaksa Xiao Chen kembali. Angin kencang bertiup di telinga Xiao Chen. Dengan setiap langkah mundur, dia merasakan kekuatan angin berlipat ganda di belakang Yun Fei. Gemuruh. Kekuatan angin memenuhi seluruh tempat latihan. Angin tak kasat mata sepertinya terwujud. Saat angin menderu, itu mengaduk awan di langit. Langit bahkan menjadi gelap karena kekuatan angin. Betapa menakutkannya Wind Grid Dao, menggunakan pedang untuk mengendalikan angin. Jika ini terus berlanjut, Xiao Chen akan kalah dengan sangat menyedihkan. Ini akan menekan momentum Xiao Chen ke titik terendah. Serangan pedang Yun Fei berikutnya akan mengalahkannya sebelum Xiao Chen bisa mengeluarkan gerakannya. Saya harus menggambar pedang saya. Namun, ketika saya menarik pedang saya, dia bisa memanfaatkan celah untuk mendaratkan serangan. Saat itu, saya akan langsung kalah. Namun, jika saya tidak menarik pedang saya, itu hanya masalah waktu sebelum saya kalah, mengingat bagaimana dia menekan saya. Menarik. Darah Xiao Chen berpacu, pertempuran tak terbatas berkobar di matanya. Dia sudah lama tidak melihat teknik pedang yang begitu kuat. Situasi sulit sebelum Xiao Chen tidak mengacaukan kondisi mentalnya. Sebaliknya, dia menjadi bersemangat. Darah panasnya mengalir deras, bertarungnya berkembang. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, hanya waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang. Untuk menggambar atau tidak, ini adalah jebakan. Apakah Xiao Chen menarik pedangnya atau tidak, dia akan kalah. Metode yang benar adalah mengambil pendekatan lain. Suara mendesing. Xiao Chen mengendurkan tangan kirinya, yang memegang sarungnya. Kemudian, sarungnya jatuh. Begitu sarungnya jatuh, dia mendaratkan serangan telapak tangan di bagian datar pedangnya dengan tangan kirinya. Xiao Chen, yang awalnya ditekan dan terus-menerus mundur, langsung memantapkan pijakannya dengan bantuan serangan telapak tangan ini. Di tengah suara keras, serangan telapak tangannya membuat Yun Fei mundur. Namun, begitu Yun Fei dipukul mundur, dia mengeksekusi gerakan pedang kedua. Pedangnya bergerak 3 kali lebih cepat dari serangan sebelumnya saat dia mengayunkannya. Suara mendesing. Sekarang siap, Xiao Chen lolos dari bahaya lagi. Namun, tepat setelah dia menghindar, jurus pedang ketiga Yun Fei tiba. Pedang ketiga bergerak 2 kali lipat dalam kecepatan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Yang lebih menakutkan, Xiao Chen menemukan bahwa bukan hanya kecepatan yang meningkat tetapi juga kekuatannya.
Setelah gerakan pedang ketiga berlapis di atas dua gerakan pedang pertama, pedang Might yang luas itu menekan. Bahkan udara tampak menjadi padat. Teknik gerakan Xiao Chen menderita tekanan kuat saat kakinya bergerak, melambat secara signifikan. Akan sulit untuk menyelesaikan situasi saat ini kecuali dia mengeksekusi teknik rahasia, seperti diagram api Taiji Yin Yang, mata naga lilin, atau mata petir surgawi. Namun, itu tidak ada gunanya dan akan membuatnya terlihat seperti dia tidak mampu untuk kalah. Setelah menghindari gerakan pedang ketiga dengan susah payah, Xiao Chen dengan tegas memilih untuk menyerah sebelum Yun Fei mengeksekusi langkah keempat. Aku mengakui kekalahan. Suara mendesing. Yun Fei melemparkan pedang ke atas. Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di sarungnya di punggungnya. Kekuatan angin yang menyebabkan langit berubah warna segera membubarkan diri seiring dengan tekanannya. Haha, Xiao Chen, kamu benar-benar mampu. Untuk berpikir bahwa Anda bisa menghindari 3 gerakan pedang dalam pertukaran pertama Anda. Saya pikir Anda akan jatuh dengan gerakan pedang kedua, kata Lei Hao kagum saat dia berjalan. Lei Hao benar-benar merasa terpesona. Xiao Chen bahkan belum berusia 100 tahun, dan dia hanya sosok penguasa kesempurnaan kecil. Lebih jauh lagi, ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan 13 pedang pengendali angin. Xiao Chen benar-benar luar biasa karena bisa menghindari 3 gerakan pedang. Bagaimanapun, 13 pedang pengendali angin ini adalah teknik pedang tertinggi yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang. Bahkan Kaisar Berdaulat Bunga Persik tidak memahaminya sepenuhnya. Lei Hao, kamu salah. Xiao Chen bisa saja mematahkan jurus pedang ketigaku lebih awal, koreksi Yun Fei sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang, giliran Lei Hao yang terkejut. Dia menatap Xiao Chen dengan tidak percaya dan bertanya, "Adik Xiao Chen, bisakah kamu benar-benar mematahkan pedang ketiga?" Xiao Chen mengangguk. Saya memiliki 2 teknik rahasia. Salah satunya adalah teknik rahasia defensif yang dapat memblokir serangan bertenaga penuh dari Peak Sovereign Personage. Yang lainnya adalah teknik mata yang bisa langsung membakar jiwa dan raga lawan dengan nyala api naga lilin. Namun, bahkan setelah menjalankan teknik rahasia itu, aku mungkin tidak dapat memblokir gerakan pedang keempat. Jika kita ingin memutuskan pemenang, saya percaya saudara Yun Fei harus mengeluarkan jurus pedang keenam. Itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun, itu hanya pertukaran dan bukan pertempuran hidup atau mati. Petik 2. Kata-kata Xiao Chen terdengar menghibur bagi Yun Fei dan Lei Hao dan secara signifikan meningkatkan kesan mereka tentang dia. Mereka semua berada di bawah Kaisar Berdaulat Bunga Persik, tidak perlu terlalu kompetitif. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Xiao Chen, aku akan datang dan bertukar denganmu besok. Kita bisa melawan semua yang kita inginkan. Tidak ada cara untuk melampiaskan perasaan terpendam kita terhadap teknik pedang Yun Fei yang tidak masuk akal. Kami berdua pasti bisa bertarung sepuasnya jika kami saling bertarung. Ketika Lei Hao melihat kekuatan dan karakter Xiao Chen, dia merasa sangat tertarik. Dia menantikan untuk bertukar gerakan dengan Xiao Chen. Besar, sudah diputuskan? Kalau begitu, jawab Xiao Chen lugas dengan senyum tipis.